Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang pada kesempatan ini diadakan secara virtual. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini telah hadir guru kita yang kita cintai, yaitu Ustazah Dr. Aisyah Dahlan CHT. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam, yang senantiasa melimpahkan begitu banyak kenikmatan yang kita tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Karena nikmat dan izinnya pula kita berada di sini untuk menuntut ilmu sekaligus bersilaturahim. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan melimpahkan keberkahan pada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau dan para sahabat beliau, serta segenap pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Tidak lupa kami sampaikan jazakumullah khairan katsira kepada semua sahabat surgaku yang telah hadir di majelis taklim ini. Bapak dan Ibu yang dicintai Allah, sebelum kita mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustazah Dr. Aisyah Dahlan, saya coba sampaikan latar belakang sedikit tentang Dr. Aisyah. Riwayat pendidikan, TK-nya di Cempaka, SD di Duren 3, SMP Islam Al-Azhar di Singamangaraja, SMA Al-Azhar, sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, program profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Drugs Abuse Counselor Training di Rumah Pengasih Kuala Lumpur Malaysia, Certified Hypnotherapist, Scientific EEG and Clinical Hypnotherapy di Adi W. Gunawan Institute Mind of Technology Surabaya. Dan saat ini juga masih banyak aktif juga di Ketua Asosiasi Rehabilitasi Narkoba Indonesia, penasehat Unit Narkoba Rumah Sakit Bayangkara, Lemdikpol Jakarta. Untuk penghargaan, banyak sekali penghargaan, dan yang terakhir tahun 2018 mendapat penghargaan sebagai perempuan inspiratif di Indonesia dari organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja. Bapak Ibu yang dicintai Allah, marilah kita mendengarkan, kita menimba hikmah dari apa yang akan disampaikan nanti dengan topik menata hati bersama pasangan di usia perak. Kepada Ustazah Dr. Aisyah Dahlan, kami persilakan. Masya Allah, dipanggil Ustazah. Deg-degan. Atur nuhun Pak Ari. Sami-sami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih kepada Pak Ari Darmawan selaku ketua ini ya, angkatan 89 ya, SMA 3 angkatan 89 ya. Betul, betul. Oh gitu. Kalau saya angkatan 87 Al-Azhar. Oh, iya. Iya, ya Allah. Terima kasih juga kepada Ibu Natasha ya di sini sebagai wakil bidang sosial ya. Terima kasih kepada Bu Maya juga yang menghubungi kami. Apa kabar Mbak Maya? Dan tadi saya sempat juga lihat Ibu Dewi Astuti, dan ini beberapa nama teman-teman di angkatan SMA 3 angkatan 89 ya, dan juga beberapa mungkin ada yang umum yang ikut hadir ya. Alhamdulillah ya. Ini dapat apa ya namanya, amanah istilahnya ya, untuk membahas menata hati. Masya Allah, menata hati bersama pasangan di usia perak. Oh berarti ini rata-rata udah 25 tahun ke atas ini usia pernikahannya ya. Amin, insya Allah. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah saya juga sudah 28 tahun menjelang nanti Februari 29 tahun ya.
Tapi nggak rasa juga ya kita lewat juga Perak ya, alhamdulillah. Ya, Pak Ari dan Bu Nana, Bu Natasha, saya biasa biasanya modul kami basisnya adalah tentang otak manusia. Jadi mohon izin untuk menjelaskannya dengan memperlihatkan slide ya. Saya mohon izin share screen. Ya, mudah-mudahan bisa kelihatan. Ya, bisa kelihatan ya. Ya, sebentar saya bikin dulu di sini. Oke, sip. Ya, menata hati. Nah, saya suka kalau hati itu dijabarkan lebih detail lagi, menata pikiran dan perasaan bersama pasangan di usia perak. Masya Allah. Ya, baik. Kita kalau bicara pikiran dan perasaan atau katakanlah berbicara tentang hati dalam kurung yaitu kolbu, ini pasti kita akan bicara tentang tubuh manusia. Wabil khusus kita akan bicara tentang otak manusia. Ya, mohon izin ini adalah gambar otak manusia yang dikeringkan pakai formalin. Ya, ini. Jadi yang kita lihat ini otak besar, dia terbagi dua, kanan dan kiri. Kemudian ya ini kalau kita lihat lebih detailnya lagi, jadi Allah menciptakan manusia itu ada dua, otak besar dan otak kecil. Ini dilihat dari samping kiri dan ini dilihat dari atas. Ya. Dan sekarang kenapa ilmu otak sangat berkembang pesat atau istilahnya ilmu neuroscience atau neuroscience itu dikarenakan ditemukan alat-alat seperti ini, salah satunya yaitu functional magnetic resonance imaging atau functional MRI. Ya. Dulu kalau kita mau tahu tentang kerja otak, orangnya harus meninggal dulu. Nanti setelah meninggal atas izin keluarga, otaknya diambil oleh Fakultas Kedokteran di negara setempat, tadi disimpan di formalin, barulah diteliti. Dan itu juga sangat terbatas. Sekarang karena ada functional MRI, orang masih hidup pun sudah bisa terdeteksi apa saja yang ada di otak itu, termasuk juga di usia-usia kita begini, apa yang terjadi di otak kita. Ya, baik. Dan ini kalau kita lihat secara ya 3D-nya, ya otak ya bentuknya seperti ini di dalam kepala kita, ya. Dan itu otak kecil kita itu di tengkuk kita ya, sejajar di telinga kita gitu ya. Dan kemudian di dalamnya itu ada namanya otak emosi. Jadi disinilah tempat emosi atau disinilah kerja otak yang menstimulasi hormonal-hormonal sehingga menciptakan emosi ya di tengah. Jadi dia terdiri dari struktur-struktur, makanya disebut dia membentuk sebuah sistem, makanya disebut sistem limbik atau the limbic system. Ya, biasanya teman-teman psikolog ini akan banyak bersinggungan dengan limbik system ini. Ya, nah jadi kita ini dalam menata hati kita atau menata pikiran dan perasaan, ternyata ada emosi yang mewarnai dan emosi persis di tengah sini. Ya, nah. Bukan hanya manusia saja yang punya limbic system, tetapi hewan golongan mamalia juga punya limbic system. Makanya hewan mamalia pun bisa sedih, bisa takut, bisa marah gitu ya. Nah ini. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat lagi di ilustrasinya di otak, dia persis di tengah otak. Dia membentuk sebuah struktur-struktur dan dia membentuk sebuah sistem. Ya, dia persis di tengah otak. Bahkan ahli-ahli neuroscience mengatakan inti dari otak itu adalah limbic system atau otak emosi. Ya, seperti itu. Nah, sehingga ya pada saat menata pikiran dan perasaan kita itu diwarnai oleh jenis-jenis emosi. Ini diantaranya adalah emosi-emosi yang nuansanya energinya negatif. Ya, nah jadi persis di tengah sini. Ya, nah, kemudian selain otak emosi atau mamalia, kita tersambung lagi dengan batang otak atau disebut juga otak reptil. Ya, jadi manusia lengkap, ada otak reptilnya, ada otak mamalianya. Hewan mamalia juga gitu, ada otak reptilnya, ada otak mamalia. Kalau reptil hanya sampai di sini, nggak punya otak mamalia. Kalau reptil. Kita lengkap, kemudian nanti yang membedakan manusia dengan mamalia yang lain adalah ini, neokorteks. Ya. Nah, mohon izin teman-teman, ini karena kita biasanya bicara tentang manusia, kesepakatan internasionalnya kita pakai bahasa Latin, jadi ini terpaksa dipakaikan bahasa Latin. Tapi saya kira tidak usah dihafal, barangkali hanya kita tahu saja, oh bagian sini, bagian sini, bagian sini. Ya, jadi neokortex ini yang nanti berbeda dengan mamalia kita lebih tebal. Ya. Dan yang paling depan ini di belakang dahi ada namanya prefrontal cortex.
Disinilah tempatnya ilmu-ilmu. Kalau kita belajar, masuk di situ. Nasihat-nasihat, kita masuk sini. Kita ngaji, baca Quran, masuk di sini. Ya, kita dengar atau kita baca ya tarikh para Rasulullah, ya tarikhnya Rasulullah, para nabi itu masuk di sini. Kemudian kita baca buku juga, ilmunya masuk di sini, seperti itu. Usia perak ini ya, biasanya kan ini usia-usianya ya sudah menjelang 50 ya, pasti 45 tahun ke atas, itu tentunya di prefrontalnya sudah mulai banyak isinya. Orang yang rajin belajar maka ini sudah mulai terisi ya. Tetapi sampai kapanpun kita belajar, ini nggak penuh-penuh ini. Jadi masih terus bisa kita belajar. Di sini akan ada terjadi sebuah koneksi-koneksi saraf yang membentuk memori. Nah ini ya. Tapi kemudian kita misalnya banyak belajar, ya sering ya, rajin ke taklim juga, dan sekarang enak karena kita ada banyak media sosial atau ya gadget ini kita bisa searching dengan gampang mau kapan saja, kita mau dengarkan tausiahnya guru-guru kita siapa dan sebagainya, itu masuk di sini. Namun kalau kita lagi jengkel, lagi kesel atau marah, limbic system akan bekerja atau limbic system akan tegang, maka ya ilmu di sini itu untuk sementara. Walaupun usia kita sudah banyak belajar ya, paling karena kita sudah 45 tahun ke atas, tapi kalau lagi kesel juga, ini ya ilmu yang ada di otak depan ini dia terblokir sementara. Ya, untuk itulah makanya kita mau belajar untuk bagaimana memanage limbic system ini. Kenapa? Karena emosi ini mempengaruhi pikiran dan perasaan. Ya, untuk sementara kita pikiran dulu, nanti perasaan baru kita jelaskan. Ya. Baik, dan kemudian kalau kita lihat ini ada lagi ya tadi itu dari limbic system ini batang otak nih. Ya persis di tengkuk nih dan dia kemudian sejajar dengan telinga ya. Batang otak ini atau otak reptil ini Allah ciptakan itu untuk melindungi kita dari serangan-serangan luar. Ya, dari serangan-serangan luar. Maksudnya apa? Maksudnya itu tadi ya, batang otak ini kalau dia tegang, dia ada dua responnya, fight or flight, serang atau lari. Ya, seandainya nauzubillah min zalik, kalau kita keluar rumah tiba-tiba ada copet mau copet kita ya batang otak ini langsung bekerja, fight or flight, serang atau kabur. Atau kita dikejar anjing gila barangkali, kita serang atau kabur tuh ya terhadap anjing itu gitu. Nah, ini batang otak bekerja. Itulah tadi yang kita pelajari. Nah, kalau otak emosi dia lebih variasi. Emang ada tangga di sana? Bukan masalahnya di sana ada tangga, tetapi di limbic system itu ternyata apabila ada stimulasi dari luar tubuh atau dari dalam tubuh yang membentuk sebuah stimulasi-stimulasi atau rangsangan-rangsangan hormonal. Ya, dan kemudian otak, karena otak ini banyak listriknya, dia membentuk frekuensi. Ya. Sehingga apa? Sehingga pada saat diteliti oleh ilmuwan ya dengan menggunakan ini alat elektroensefalogram, ternyata didapati ya jenis-jenis emosi itu kalau dipetakan bentuknya kok kayak tangga ya gitu. Apati ya. Kemudian di atas apati sedih, di atas sedih takut. Ya. Emosi ini kalau kita gabungkan dengan ilmu hawa nafs yang diajarkan di ad-dinul Islam, apati, sedih, takut ini kategorinya nafsu lawamah, ya, berlara diri. Ya. Kemudian di atas takut ada desire, ya, mau buru-buru. Kalau kita mau buru-buru berarti di sini. Di atasnya lagi ada marah, level marah, ya, disinilah cemas, kesel, ya, dongkol, dendam, benci, ada pride, ada sombong di situ, ya, membangga-banggakan di sini. Nah, ini dia kategori di nafsu amarah. Di atasnya lagi ada nafsu yang sudah mulai tinggi frekuensinya sekitar 200, yaitu courageous atau semangat atau berani. Ya, senang sudah mulai ada di sini. Ya, ini hormon-hormon bahagia yang sudah mulai keluar pada saat kita courageous. Di atasnya ada acceptance, menerima. Dia tinggi lagi 350 Hz. Kalau kita menerima sekarang, kondisi sekarang, ya usia sudah di usia perak, ya alhamdulillah sudah bisa lewat juga usia perak, ya, kita harus bersyukur. Berarti kita ada di sini nih. Kalau kita bersyukur gitu, ya bersama pasangan yang sudah sekian puluh tahun itu aja yang kita lihat, ya. Tapi kita seneng aja, bersyukur. Berarti kita di sini. Ya, di atas acceptance ada peace, damai, 600 Hz. Di atasnya lagi ada enlightenment atau pencerahan, 1000. Ya, jenis inilah dia masuk kategori nafsu mutmainnah.
Ya, dan ranah ini mulai dari courageous sampai enlightenment itu masuk zona ikhlas. Artinya pada saat kita menjalani rumah tangga ini ya sudah lewatin perak ya. Ya alhamdulillah ya, saya sebentar lagi juga mau masuk yang ke-30 ya. Terus kita ya semangat aja, senang aja. Suami pulang walaupun udah 28 tahun lihatnya dia terus tapi tetap semangat, berarti waktu menyambut suami dengan semangat berarti kita berada di zona ikhlas. Namun emosi ini dia tidak selamanya harus di atas. Kadang dia turun lagi. Ya, udah semangat nyambut suami. Kenapa? Karena ilmu sudah kita tambah juga bahwa itulah jodohmu, ya, permata hatimu, belahan jiwamu. Jodoh itu yang tertulis di Lauh Mahfuz gitu kan. Tapi kadang juga kesel. Kenapa? Kita udah gembira, ayah alhamdulillah udah datang, mukanya rata. Maka dari semangat bisa turun ke kesel marah. Berarti ya kita bisa turun emosi kita. Boleh nggak turun? Boleh aja, orang ini ada di otak kita. Hanya kalau kita berada di level amarah atau lawama, supaya dia menjadi banyak manfaatnya, cepat-cepatlah naik ke atas. Tapi sesekali kesel, sesekali takut, sesekali sedih, itu lazim. Ya, itu fitrah. Yang Allah mau lihat adalah upaya kita pada saat kita di bawah, kita ke atas lagi. Ya, artinya pada saat kita ngomong sama suami, pas sambut suami gembira, muka dia rata, ya, mulai agak ciut, turun sedikit, kesel gitu ya, cepet-cepet istighfar lagi, astagfirullahaladzim, supaya naik lagi. Agar apa? Agar apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, lebih seringnya atau lebih banyaknya di zona ikhlas ini atau di mutmainnah. Kenapa sih susah-susah dari ke bawah kita ke atas? Karena lebih banyak benefitnya di sini. Banyak pahalanya itu istilahnya. Dan kita nggak tahu umur kita kapan. Kalau kita terlalu sering di bawah, ya nggak cepet-cepet ke atas, khawatirnya nanti malaikat maut jemput kita, ya dia menjemputnya, ya ayuhan nafsul lawwama. Kenapa? Karena terlalu sedih lihat suami kayak gitu, atau lagi marah, ya pas dia datang, malaikat maut datang, ya ayuhan nafsu ammara, aduh nggak enak. Itulah makanya kenapa walaupun ini lazim, ini fitrah saja, tapi cepat-cepat naik ke atas. Kita nggak tahu umur kita kapan, sehingga pada saat sudah saatnya dijemput, ya ayuhan nafsu mutmainnah. Aduh, masya Allah. Ya amin semuanya kayak gitu insya Allah ya. Namun kalaupun tidak meninggal misalnya, ini berada di level ini sangat banyak keuntungannya, ya, terutama untuk kita punya imunitas tubuh. Kenapa? Karena sekarang sudah masih lagi di era pandemi, ya masih. Ya, kami sebagai keluarga dokter dan kemungkinan besar barangkali ada teman-teman sejawat juga yang bergabung di grup kita ini, ya itu lihat setiap hari lihat pasien COVID itu berdatangan masih banyak, ya sehingga ya pada saat kita kondisi kayak gini sebisanya kita ke atas, di atas lebih sering di atas. Pada saat kita keluar rumah, udah pakai masker, udah social distancing, bawa hand sanitizer, ya pakai face shield juga. Tapi selalu takut, ya waktu jaga jarak tuh jaga jarak karena ketakutan, bukan karena tahu bahwa oh ya kita harus jaga jarak, karena memang ada sifat dari virus corona kalau dia dipentalkan lewat bersin atau batuk itu 1 meter. Nah itu kan ilmu. Nah kalau tahu ilmu kita bisa menerima, bukan di social distancing dengan orang karena marah atau karena takut. Ya, itulah makanya kita harus segera sering naik ke sini. Nah, keimanan seseorang dikatakan naik turun karena pengaruh emosi ini, karena emosi itu ada di tengah otak. Pada saat kita turun, kita kadang lupa bahwa Allah Maha segalanya. Pada saat kita takut sakit, takut ketularan, nanti lupa. Kalau kelamaan ditakut, lupa bahwa Allah yang maha melindungi, Allah yang maha menyembuhkan. Misalnya kita sudah terlanjur kena nih, ya sudah terlanjur kena. Kenapa? Mungkin kurang tidur pada saat itu. Walaupun ya kita tahu bahwa ini ya harus meningkatkan imunitas, sudah makan banyak, ya tapi kurang tidur itu juga bisa kena. Atau usia juga barangkali. Tapi kalaupun sudah kena, ya tolong nggak kelamaan ditakut. Nanti lupa kalau Allah yang maha menyembuhkan. Makanya cepat naik ke atas. Karena kapan kita naik di atas, baru kita tenang lagi. Kita cerah kembali, oh iya ya semuanya ini
Pada saat kita turun lagi, pas kenapa? Karena mulai keuangan mulai berkurang. Usia-usia kayak gini juga barangkali karena umur juga biasanya ya bisa kerja sehari sekian jam, ini jadi berkurang, takut lagi. Nanti lupa kalau kelamaan ditakut bahwa Allah yang maha memberikan rezeki, makanya naikkan lagi. Inilah permainan emosi ini yang mempengaruhi pikiran dan perasaan. Ini yang harus ditata emosi ini. Ya. Nah, gimana cara tatanya? Cara paling gampang tarik nafas. Kemudian rubah posisi. Rasulullah SAW mengatakan apabila kita marah berdiri suruh duduk. Duduk masih marah suruh berbaring. Ya. Buat ibu-ibu terutama barangkali ya teman-teman ini, buat ibu-ibu sahabat-sahabat nih, seandainya masih kesel duduk itu ya udah tarik nafas ya, itu masih kesel, udah bawa tidur aja nggak apa-apa. Ada yang mengatakan jangan dibawa tidur, nanti masalah nggak selesai. Ya, kadang-kadang tidur jalan keluar yang baik sebelum kita bicarakan masalah itu. Kita lagi marah, maksain ngomongin masalah, tambah runyam. Mending istirahat aja, tidur dulu. Karena Rasulullah SAW juga mengatakan begitu. Ya, nah, tarik nafas, ya, tarik nafas kayak gini. Tarik nafas. Makanya banyak sekali olahraga-olahraga pernafasan itu dalam rangka untuk kita bisa memanage emosi kita ke atas. Ya, ini cara umum. Ya. Tapi kemudian ya kita diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar dan sholat sebagai penolong. Kalau dari sisi emosi saja, benar-benar orang kalau sabar atau sholat itu bisa menaikkan level emosi. Sabar di sini bukan berarti yang artinya diam dan menggerutu, bukan. Tetapi diam yang berikhtiar untuk naik ke atas. Ya, berikhtiar untuk naik ke levelnya ke atas. Sabar juga kalau diartikan di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya menahan. Tetapi menahan di sini bukan menahan yang menekan, menahan dulu, menahan. Misalnya lagi kesel, kita tahan untuk supaya level emosinya tidak turun ke bawah. Karena kalau turun ke bawah, nanti tambah turun, itu namanya menekan, menahan. Sebisanya naikkan ke atas, ya. Cara menaikkannya bagaimana? Ya. Allah ajarkan kita melafazkan ya zikrullah, melafazkan kalimat-kalimat thayyibah sehingga kita tanpa terasa naik ke level atas emosi kita, ya. Nah ini tadi, karena dia ada di atas. Jadi kalau kita menahan, jadi pas lagi marah kita nggak langsung bok gitu, nggak langsung marahin itu orang, nggak langsung mukul itu orang, kita tahan. Tapi bukan menekan, kalau menekan dia ke bawah, tahan. Dan sebisanya waktu tahan itu, kita ucapkan istighfar, atau kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berkali-kali maka dia bisa naik ke atas. Akhirnya kita terima lagi, gitu. Ya, beginilah sebetulnya. Nah, apalagi supaya sabar ini, sabar yang artinya menahan dan kemudian ada upaya berikhtiar naik. Perbanyak istighfar. Ya. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Ini hadisnya sangat sahih, hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Hakim dan Baihaqi. Kalau kita menganggap usia perak ini ya ada kesulitan, kita disuruh rutin baca istighfar. Astagfirullahaladzim, perbanyak. Karena dijanjikan Allah memberikan solusi atas setiap kesulitan. Kalau kita anggap usia ya pernikahan perak ini banyak masalahnya, sudah istighfar aja dulu. Ya istighfar. Kita minta bantuan Allah dengan istighfar. Karena saya paham kadang-kadang banyak istri ada masalah kepengen konsultasi psikolog, entah ke terapis, entah ke dokter, tapi kondisi pandemi ya kadang-kadang praktek susah karena zona tempat praktek merah sama sekali nggak boleh ada tamu dan sebagainya. Makanya diminta istighfar aja dulu. Dan kemudian kalau kita lihat dalam kondisi rezeki yang kurang, tentu bukan hanya uang ya, rezeki kesehatan, rezeki ilmu, rezeki udara, ini semua banyak banget rezeki gitu ya. Makanya kita diminta ya membaca istighfar. Kalau kita lagi nggak punya uang, pikir, aduh pinjam uang siapa ya? Minta sama siapa ya? Itu biasanya seringnya kecewa nanti. Kenapa? Karena hampir semua orang mungkin kondisi sekarang itu juga keuangannya belum lagi berputar dengan baik. Jadi Rasulullah SAW meminta kita baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ini dijanjikan nih, memberi rezeki dari jalan yang tak terduga. La yahtasib, yang tak terduga. Masya Allah. Ya. Nah, hanya diminta ya istighfarnya itu dilafazkan. Astagfirullah.
Astagfirullahaladzim. Jadi bukan sekedar disirkan atau dibatinkan. Memang kalau disirkan itu tetap jalan. Karena apa yang diucapkan itu akan jalan ke seluruh tubuh lewat sebuah sistem namanya sistem saraf. Sistem saraf ini membawa pesan. Baik dari mulut, dari telinga, dari mata, bahkan juga dari ya emosi kita. Ya, nah ini dia. Ya, makanya kita disuruh istighfar. Dan kemudian maaf, pada saat kita beristighfar kemudian melafazkan astagfirullahaladzim, itu akan ya memberikan karbon dioksida untuk keluar dari ke dalam, ya keluar yang panjang, terus kemudian apalagi ya dia akan mengarik oksigen dari hidung. Sebentar ya, saya mau minta tolong kipas yang di sini dimatikan aja. Ya, terima kasih. Soalnya kalau kipas itu debu. Ya, baik. Dan kenapa harus dilafazkan? Karena di surat Al-Isra ayat 110 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebutlah Allah atau sebutlah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu sebut. Dia mempunyai Asmaul Husna. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu dan janganlah pula merendahkannya. Dan carilah jalan di tengah di antara keduanya. Artinya pada saat kita melafazkan Asmaul Husna atau berzikir, kita diminta tidak. Jadi di antara keduanya. Ya. Karena ternyata suara berbisik juga bisa membujuk limbik sistem tadi, otak mamalia dan batang otak tadi. Ya. Jadi ini kita harus ya lafazkan sedikit, dibisikkan. Makanya pada saat kita kesel itu langsung duduk, astagfirullahaladzim. Ya, karbon dioksida akan keluar dari mulut kita sehingga nanti hidung akan tarik oksigen. Makanya kalau oksigen sudah nanti masuk dalam tubuh, terjadi pertukaran di paru-paru, kemudian dibawa untuk memompa darah, makanya darah yang ke atas membawa banyak oksigen. Sehingga otak emosi kita ini yang tadinya tegang, batang otak tadinya tegang, karena dikasih oksigen dia rileks. Baru kita ingat lagi ilmunya, oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya. Ya. Kemudian dikatakan, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya. Kalau ada banyak orang bilang begini nih, ya, lo jangan sabar-sabar amat sama suami lo, gitu ya. Justru kita yang benar, kalau kita sabar terus-terusan tuh benar. Itu yang benar imannya. Sabar kesempitan, penderitaan, artinya sabar yang bukan marahin suami kita, atau suami yang sabar bukan langsung negur keras istrinya gitu. Dan juga bukan yang menekan, tetapi naik ke atas. Astagfirullahaladzim. Ya. Dan ingat, pada saat pertemuan suami istri nih, misalnya suaminya baru pulang dari luar rumah, ketemu 10 menit pertama nih, ya ada riset sedikit kecil-kecilan risetnya ini, ya dikatakan ya setan senang sekali menggoda pertemuan suami istri di 10 menit pertama. Karena itu tadi ya, karena laki-laki hormon testosteronnya membuat otot wajahnya kaku, makanya kadang-kadang suami sebetulnya senang pulang ke rumah, cuman mukanya kaku. Di situ setan akan membisik-bisikan kita, terutama istri. Tuh lihat tuh suami lo pulang lebih senang dia di luar. Itu hati-hati. Makanya supaya kita terlindungi dari setan, ya kita baca ta'awuz. Udah tahu suami datang nih, mobilnya udah kedengeran, motornya udah kedengeran, masuk ke pagar, cepat-cepat kita ta'awuz. Karena setan itu membujuk 4 arah, depan, belakang, kanan, kiri, ta'awuznya 4 kali. Auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Satu ketika anak saya tanya, kenapa Bu kok berta'awuz terus? Enggak, ayahmu datang. Loh kenapa kok ayah datang ibu ta'awuz? Enggak, bukan karena ayahnya itu setan, tetapi kita takut ya setan menggoda kita, karena biasa 10 menit pertemuan itu terjadi kecanggungan, terjadi sesuatu yang sebetulnya dua-duanya kangen. Tapi karena perbedaan hormonal yang membedakan ya mimik wajah, maka kadang-kadang kita merasa, oh suami saya nggak suka pulang ke rumah. Ya. Nah, itu dia. Makanya inilah kita bersabar. Ya. Sabar ada batasnya, Bu Aisyah? Enggak. Justru ya sabar pahalanya tanpa batas. Ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat 10. Ya. Jadi sabar. Tapi ingat ya, sabar yang bukan neken ya, bukan tambah nesu, tapi menaikkan ke atas dengan ya melafazkan kalimat-kalimat zikrullah. Ya. Nah, kemudian ya sebelum
Sebelumnya otak tadi kita sudah lihat nanti ya, otak keluar dari otak itu serabut-serabut saraf ke tulang belakang. Ini namanya sumsum tulang belakang. Ya. Kemudian juga nanti serabut-serabut saraf yang ke seluruh tubuh. Dan serabut-serabut saraf ini itu kerjanya kayak kabel listrik. Ini kabel saraf ini kayak kabel listrik. Dia membawa listrik. Dia membawa listrik sehingga dia ya ini tadi ini kabel-kabelnya panjang sampai ujung-ujung jari kita. Ini jalan listrik, jalan impuls listrik sini dan membawa pesan. Apa yang dibawa pesannya ya dari otak tadi, dari pikiran kita, dari benak kita ini, dari emosi tadi. Kalau kita marah, tidak cepat-cepat kita rilis atau cepat-cepat kita angkat, tadi turun di bawah marah. Ya, kesel. Selain itu apa? Apa yang kita ucapkan? Makanya pada saat kita kesel, marah, kita ucapkan astagfirullahaladzim. Nah, istighfar itu jalan astagfirullahaladzim. Aku mohon ampun pada Allah yang Maha Azim. La ilaha illallah. Ya. Dia jalan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan tubuh ini senang sekali kalau kita melafazkan kata Allah, Allah, atau kalimat ya yang ada Allahnya. Itulah makanya pada saat kita sedih, gundah gulana, ya, terus kita baca Quran. Karena di setiap kalimat Quran itu selalu ada kata Allah, ada kata Rob, itulah makanya emosi kita ke pencerahan. Apalagi kalau kita baca Quran, terus kita juga baca terjemahannya, itu sampai pencerahan. Ya, alhamdulillah ya kalau kita ya ibu-ibu yang sudah dawam, bapak ibu sudah istiqomah untuk juga baca Quran. Kalau nggak sempat 1 juz, 1 ain lah Bu, paling nggak ain 1 ketemu ain berikutnya gitu ya. Nah ini tadi. Jadi sistem saraf ini membawa impuls listrik dan pesan. Jalannya cepet banget. Neuron sensorik itu artinya dari tulang belakang ini, medula spinalis ke otak itu sekitar 240 km per jam. Jadi kita melihat sesuatu itu cepat pesannya sampai otak. Ya, mendengarkan sesuatu cepat ya sampai di. Dan dari otak ini kemudian memerintahkan atau membawa pesan ke sumsum tulang dan ke seluruh tubuh lebih cepat lagi 320 km per jam, lebih cepat lagi. Makanya kalau lagi emosi itu bisa juga cepat turun ke bawah. Ya, atau kita punya kehendak sesuatu misalnya. Ini tuh jalan ke dapur. Maka kita ke dapur, tahu-tahu udah sampai lagi ke dapur. Ya. Nah ini tadi, jadi dia membawa pesan ke seluruh tubuh. Sehingga tubuh ini, setiap selnya mendapatkan pesan dari sistem saraf ini. Dan tubuh ini, tadi dikatakan, ini ada penelitiannya, ya kalau teman-teman mungkin senang membaca, ya silakan nanti di penelitian dari Pak Agus Mustafa, ya Insinyur Agus Mustafa, dia seorang ilmuwan dan ulama juga. Erlangga Surabaya itu meneliti bahwa tubuh ini senang sekali kalau mendapat pesan Allah. Dia ya seperti itu. Ya, dia jalan soalnya. Ya. Dan sekarang emosi mewarnai feeling, thinking, acting. Wah ini gerak nih ya, dia punya tulisan huruf ya. Nah emosi kan tadi kita udah belajar dia di limbic system di tengah. Ini mempengaruhi feeling, thinking dan mempengaruhi acting kita. Pertama tingpan tadi kita sudah sama-sama sharing ya, kita ingat-ingat kembali. Dan feeling itu yang mana? Ternyata feeling itu di daerah sudur, di vis sudur, di daerah dada. Apa sih yang ada organ di dada itu? Ini ada jantung. Atau ada yang mengatakan bahwa perasaan itu ya adalah kerjanya kolbu. Makanya tadi dikatakan menata hati kan gitu ya. Nah, tetapi sekarang kita luruskan sedikit ya. Sebetulnya dulu ya bahwa arti kolbu itu diberi dua arti ya oleh orang Asia dan Afrika, mengartikan kolbu itu hati ya, tapi orang Eropa dan Amerika karena mungkin mengikuti riset, mereka mengartikan kolbu itu jantung ya. Nah yang mana kita, karena kita orang Asia ya, walaupun misalnya kolbu itu ya berada di dada, hati, menata hati, gitu ya. Nah sekarang kita lihat kolbu itu apa? Ya. Kita lihat dulu dari para ulama ya. Ini Imam Al-Ghazali mengatakan kolbu adalah daging yang bersuhu panas, berbentuk kusam, berada di sisi sebelah kiri dada. Di dalam isinya ada rongga yang berisi darah hitam sekali.
Ya, Imam Al-Ghazali. Kita ambil beberapa referensi, sebetulnya banyak, kita ambil saja karena waktu yang tidak panjang, jadi kita ambil dari Al-Ghazali. Oke. Kemudian juga kita dari Al-Hajj. Ya. Al-Hajj ayat 46. Ya, dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai kolbu yang dengan itu mereka dapat memahami. Ya, bayangin kolbu yang dengan itu dapat memahami. Jadi kolbunya itu bisa memahami. Atau mempunyai telinga, dengan itu mereka dapat mendengar. Nah, ini kolbu bisa mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta itu ialah kolbu yang di dalam dada. Ya, qulubul lati fis sudur. Saya tekankan di fis sudurnya ini. Nanti kita akan ayat 46 ini akan kita elaborate lagi. Ya, tapi pertama sekali adalah fis sudur, di dalam dada. Imam Al-Ghazali mengatakan kolbu itu di rongga dada agak kiri sedikit. Dia berongga dan isinya darah hitam. Ya, surat Al-Hajj juga ayat 46 kolbu fis sudur. Maka kalau kita lihat ya anatomi organ tubuh manusia yang di fis sudur dan agak kiri sedikit itu adalah jantung. Jantung. Ya. Kalau paru-paru dia tidak di kiri, dia kanan kiri ada. Makanya sekarang kolbu itu dimaknai atau merujuk pada organ yang jantung. Karena kalau kita merujuk ke organ hati yang sesungguhnya, ya sekarang kita lihat secara anatomi, hati posisinya tidak di kiri, dia agak ke kanan malah. Dan dia malah lebih cenderung ke abdomen atau ke rongga yang ke bawah, bukan di sudur, bukan di torak. Ini hati dalam artian anatomi lever tadi. Ya. Tapi kalaupun dulu yang orang katakan hati itu maknanya sebetulnya jantung. Cuman karena sudah terbiasa makanya enak dengarnya menata hati. Padahal sebetulnya itu menata jantung. Kalau kita itu udah nggak enak. Tetapi makna dari yang dimaksud hati itu adalah jantung. Ya. Nah, sehingga sekali lagi emosi dia mewarnai feeling, thinking, sehingga akan mewarnai acting kita, ya, acting kita. Nah, jantung selama ini kita hanya tahu bahwa dia sebagai organ pemompa darah ke seluruh tubuh. Ini pun tugasnya udah luar biasa ini, dudak, ya, bawa darah ke seluruh tubuh dan seluruh tubuh juga bawa lagi darah ke jantung, nanti jantung ya bertukaran di paru-paru, terus, masya Allah, ya, kalau ini berhenti selesai kita sudah. Ya. Nah. Tetapi kemudian ternyata dari otak ke jantung itu ada poros khusus. Ada sistem saraf. Untuk kerjanya jantung sendiri aja ada saraf namanya nervus vagus dan glossopharyngeus. Kan gitu ya. Nah, ternyata kemudian ada saraf berikutnya lagi, ada jalur berikutnya lagi antara jantung itu yang mewarnai ini tadi, otak emosi itu tadi mewarnai perasaan kita, jantung ini. Ya. Jadi itu tadi, misalnya contoh ya, kita emosinya sedih, kan di limbik system tuh sedih. Nanti dia akan ya mempengaruhi perasaan yang ada di jantung itu, rasa bersalah kah, terluka, sakit hati, sedih, hancur, kecewa. Dan emosi tadi juga mempengaruhi thinking kita gitu. Seandainya, kalau ada orang mikir dikit-dikit seandainya, oh itu lagi sedih berarti dia. Atau kita berpikir nobody wants me, nggak ada yang sayang sama aku, nggak ada yang suka sama aku, nggak ada yang cinta sama aku. Ya sudahlah, kalimat ya sudahlah aja itu berarti kita lagi sedih tuh. Cara berpikirnya begitu. Tapi ingat, sedih itu dia rumahnya yang di tengah otak tadi di limbic system. Ya, tentu actingnya nanti nangis kah, dramatize kah, atau drama istilahnya ya, ngurung kah, melankolika, histerika, itu actingnya. Karena si emosi ini mempengaruhi feeling dan thinking, akhirnya acting kita juga terpengaruh. Ya, ini contoh. Misalnya lagi emosinya takut, kita turun di tangga takut. Ya, takut ini akan mempengaruhi perasaan kita tuh rasanya ini khawatir, takut, cemas, terkurung, resah, terancam, cemburu tuh masuk di sini ya. Kemudian cara berpikir juga kita begitu, ya. Saya nggak oke lah, gitu. Itu berarti lagi takut. Dan aktingnya juga seperti ini mempengaruhi. Ya. Demikian juga emosi yang levelnya mutmainah tadi, courageous, ya, mempengaruhi perasaan kita, ya, jantung kita, ya, happy, ya, optimis dan sebagainya. Thinking juga begitu.
Kapan kita atau Bapak Ibu teman-teman selalu mengatakan, yuk kita kerja bareng-bareng yuk. Itu berarti lagi semangat itu. Ya, kita sama-sama bisa kerjain ini. Itu berarti semangat itu. Ya. Nah, nanti aktingnya ya seperti ini. Tidak menjudgment, paham, terima, ya, hangat, pantang menyerah. Itu berarti orang itu level emosinya lagi semangat. Ya. Nah, sekarang jadi kalau gitu menata hati itu atau disebut menata kolbu tadi, yang makna kolbu tadi merujuk organnya jantung, ya, itu gimana kan gitu. Nah sekarang kita gabung menata pikiran dan perasaan atau menata otak dengan jantung ini itu gimana. Nah, tadi kita sudah belajar bahwa apa yang diucapkan lewat sistem saraf itu akan jalan. Akan jalan ke otak, akan jalan ke badan. Karena sistem saraf kayak kabel listrik. Maka menatanya itulah adalah salah satunya adalah diucapkan yang baik-baik. Ya Allah, ya saya terima. Itu makanya kenapa ada ijab kabul itu. Makanya juga harus diulang-ulang ijab kabul, terutama pas anniversary. Saya terima. Sekarang gantian suamiku, Priyanto bin Sismadi bin Partodi Mulyo, itu nama suami saya ya. Kalau Dahlan itu nama ayah saya, ya. Sebagai suamiku dunia akhirat ya Allah yang tertulis di Lauh Mahfuz itu juga harus dilafazkan supaya pada saat kita melafazkan pesan itu akan jalan ke otak kita dan juga jalan ke jantung kita ya. Terus juga kita harus melihat yang baik-baik, makanya ya harus lihat baca hal yang baik-baik ya, kedengar yang baik-baik gitu. Cari tahu tentang ya ceritanya suami yang baik-baik misalnya gitu supaya dia masuk ke dalam otak dan dalam di jantung kita dan dia menatanya begitu ya. Bukannya yang merekam memori itu cuma otak Bu Aisyah, bukan jantung ya. Nanti kita lihat nih ya. Namun sebelumnya kita lihat lagi sebuah ilustrasi. Ini tadinya otak kita ya, ini otak kita tadi terbagi dua, otak besar, otak kecil, kemudian dia dibagi dua belahannya oleh Allah, belahan kanan dan belahan kiri. Belahan kanan ini otak kreatif atau otak lihat warna, kiri itu hitung-hitungan, ya ngomong, detil. Tadi juga kita sudah belajar organ dalamnya ya. Ini supaya kita mau lihat organ dalamnya maka kita belah. Ini ada batang otak reptil. Itu tadi yang fight or flight. Nah itu. Kemudian ini limbic system, otak yang bertanggung jawab pada emosi. Ini dia di tengah ini. Dia besar sekali. Kurang lebih sekepalan tangan masing-masing. Ya. Nah, ini neokorteks inilah di sini ada ilmu, di sini ada talenta. Kemudian dari otak keluar sistem saraf yang kayak kabel listrik ke seluruh tubuh, ya. Dan nanti juga itu dia jalan ke jantung. Nah, jadi apa yang kita dengar itu akan jalan ke sistem saraf, kerekam di otak, kerekam ke jantung, kerekam ke sel tubuh. Apa yang dilihat juga begitu. Dia jalan. Apa yang ya jalan ke otak, jalan ke seluruh tubuh dan juga jalan ke jantung. Dan apa yang dilihat ya dan apa yang diucapkan sekarang itu juga jalan. Makanya supaya menata kolbu kita untuk menerima itu, ya Allah saya terima ya Allah. Saya terima suamiku ya Allah. Saya terima suamiku dengan seapa adanya saat ini. Itu harus dilafazkan ya. Cara menatanya gitu ya. Oke. Nah, sekarang kok bisa jantung bisa menerima pesan itu? Karena menurut penelitian startnya dari tahun 91 sampai 2000, ternyata di jantung itu ada sel otak, ada neuron. Jumlahnya kurang lebih 40.000 neuron. Sebetulnya jantung ini ya, ini ototnya otot jantung. Ya, selnya sel otot jantung. Harusnya ya, dulu taunya gitu, tapi tahun 2000 terungkap bahwa ternyata ada bagian jantung kok selnya kayak sel otak ya, bahkan itu betul-betul sel otak. Kalau di otak ini namanya sel otak neuron ya, neuron kalau kita pernah beli. Itu kalau di otak kurang lebih jumlahnya 100 miliar di otak. Tapi di jantung 40.000. Nah, kemudian menurut ilmu neurokardiologi, jantung memiliki otak sendiri. Jadi kolbu itu memiliki otak sendiri. Itulah makanya tadi di surat Al-Hajj tadi dikatakan ya kolbu yang memahami. Insya Allah. Kemudian terdapat hormon kalmodulin sehingga jantung mempunyai kemampuan menyimpan proses belajar dan memori. Jantung adalah organ sensorik yang pusat canggih dalam menerima dan mengolah informasi. Dan jantung ternyata terus-menerus mendapatkan sinyal dari saraf, tapi jantung juga bisa mengirimkan sinyal ke otak. Itulah makanya dia ada poros otak dan jantung.
Itulah pada saat kita melafazkan ya Allah, itu jalan ke otak, jalan ke jantung, setelah itu jalan ke seluruh tubuh. Ya Allah, saya terima suamiku ya Allah. 28 tahun dia sama-sama aku ya Allah. Lebih kurangnya aku terima. Kalimatnya hanya menata hati atau menata kolbu. Di usia perak ini karena sudah 25 tahun ke atas. Lebih kurangnya, ya insya Allah 25 tahun ke atas lebih banyak lebihnya daripada kurangnya. Itu harus diucapkan memang. Caranya begitu. Dan selalu lihatlah perilaku-perilaku yang baik. Lihatlah kebaikan-kebaikannya. Karena dari mata juga membawa pesan. Dengarlah kebaikan-kebaikan dia. Mungkin kita cari tahu dari teman-temannya barangkali. Ya, atau anak. Saya juga sering tuh sama anak-anak. Menurut kamu ayah tuh gimana? Ya, ayah baik banget, Bu. Itu. Sehingga telinga kita mendengar, masuk terekam di otak, terekam di jantung. Ya, kalau mungkin duluan terekam di jantung, maka jantung kasih tahu otak, otak, ya, suaminya Aisyah itu kata anaknya, dia baik banget. Nah, inilah caranya sebetulnya. Ya. Sehingga jantung ini ada otaknya. Yang memungkinkan jantung untuk belajar, mengingat, mempengaruhi bagian korek otak, ya, sehingga bisa membuat keputusan. Coba. Jadi jantung ngasih tahu otak, sehingga otak bikin keputusan itu, ya, dia punya referensinya, informasinya dari jantung. Dan ini terungkap, semakin terungkap, tahun 2000 semakin terungkap. Ya. Dan bahkan kemarin 1 Agustus 2020 posisinya tuh diperkirakan di daerah atrium sini tuh, sel neuronnya jantung. Jadi otaknya jantung di daerah atrium ini, persis tempat masuknya darah ya dari tubuh dan juga keluarnya darah di situ. Dan agak ke belakang lagi ada sel-sel neuron tadi. Ya. Apa akhirnya kalau kita simpulkan ternyata ya perasaan atau kolbu tadi, karena perasaan ini aset utama dan dia berada di kolbu, itu jauh lebih besar kekuatannya dibanding pikiran. Jadi setelah perasaan itu pikiran, ya. Jadi perasaan mempengaruhi pikiran, perasaan pikiran, tindakan yang dilakukan setiap saat ya lama-lama menjadi kebiasaan, dan kebiasaan akhirnya menjadi karakter, dan karakter akan menentukan nasib. Kalau ada yang merasa nasib saya jelek sama suami saya misalnya gitu ya, berarti kalau mau dirubah, langsung supaya kuantum perubahannya, segera rubah perasaannya. Ya, segera rubah perasaannya. Gimana caranya? Karena perasaan juga dipengaruhi oleh emosi, naikkan level emosinya. Ya, untuk sampai di acceptance. Omong terus, ya Allah, saya terima suamiku, ya Allah. Kalaupun ada kesal, ya Allah, angkat kesalku, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Supaya pesan itu jalan di kolbu kita. Sehingga kalau perasaan sudah bagus sama suami, maka pikiran yang terakses yang bagus-bagus. Ini unik nih, kalau perasaan kita negatif, ya yang teringat yang jelek-jelek aja. Tapi kalau perasaan sudah emosinya dinaikkan ke level acceptance, level peace, ya, level yang menyenangkan, itu yang diingat akhirnya karena perasaan kita baik, pikiran kita baik, tindakan kita baik sama suami. Suami mukanya rata, nggak senyum, tapi tetap kita senyum. Ya, suami kalian kalau ngomong kita ngomong apa kan gitu ya laki-laki ya. Sebetulnya dia nggak marah, dia nggak dengar. Makanya apa gitu. Tapi kita tetap baik, tetap senyum. Karena setiap hari melakukan tindakan yang baik, makanya kebiasaannya baik. Akhirnya punya karakter baik dan nasibnya baik. Termasuk juga nasib terhadap perekonomian barangkali. Kalau kita punya usaha, terus kita lihat usahanya ini kok kayaknya jelek ya. Nasib usaha ini jelek, betulin perasaan kita terhadap usaha itu dulu. Naikkan level emosinya. Karena emosi ini harus dinaikkan. Tekniknya adalah tadi, ya, sabar, sholat, itu penolongnya. Maka akan dibetulkan ini semuanya. Ya. Kekuatannya seperti ini. Nasib itu ya kayak benda aja. Ya, karena benda ini terdiri dari molekul, ya itu karakter itulah diumpamakan molekul. Ya, molekul terdiri dari atom. Ya, atom terdiri dari partikel. Partikel ini terdiri dari kuanta. Ya, kuanta atau energi. Ya, kemudian energi itu ya terdiri dari vibrasi-vibrasinya gitu. Memang pikiran dan perasaan tidak kelihatan sebagaimana kuanta dan energi vibrasi tidak kelihatan. Ya. Baik, sehingga itu tadi ya, perasaan, tadi kan ini emosi nih mempengaruhi perasaan, kemudian nanti mempengaruhi pikiran, karena dia akan jalan ke sistem saraf, makanya mempengaruhi kebiasaan. Kebiasaan mempengaruhi karakter dan menentukan nasib kita. Karena karakter kita ya baik, maka nasibnya baik. Ya. Dan kemudian ini Laisa Zakarukal Unsa,
di Ali Imran ayat 36, laki-laki nggak sama dengan perempuan. Ini kita juga pelajari dulu sedikit ya. Tentang apa? Tentang emosinya. Otak terbagi dua tadinya, jadi yang kanan ini yang kreatif, ya warna, imajinasi, ide, ya. Kemudian teknologi, kiri bahasa, yang mikir lah pokoknya, ini analisa, matematika, teratur, detil, gitu ya. Nah sekarang, tadi kita sudah belajar emosi, itu kan di tengah. Ternyata ya perempuan dan laki-laki pengaruh emosi itu di otaknya, di pikirannya itu ya. Laki-laki apabila sedih, apabila takut, apabila khawatir, cemas, itu yang terpengaruh otak kanannya, otak kreatifnya. Tapi kirinya tidak terpengaruh. Makanya pada saat misalnya seorang suami ya anaknya sakit atau istrinya sakit, dia kok masih bisa pergi kerja ya? Kok masih bisa dia buka laptopnya, buka gadgetnya, dia kerja, dia pimpin rapat ya, padahal istrinya sakit. Sesungguhnya suami ini dia sedih apa enggak ya kan gitu. Sebetulnya sedih, cuman karena kirinya tidak terganggu, maka dia masih bisa berpikir, bisa analisa, masih bisa ngitung-hitungan, makanya masih bisa kerja. Tapi udah nggak kreatif. Perempuan bagaimana? Kita kalau sedih kan kentara banget kita sedih. Ya susah lagi kerja karena emosi di tengah ini pada perempuan mempengaruhi otak kiri dan kanannya. Makanya perempuan kalau sedih itu kentara banget, kentara wajahnya, kentara gesturnya ya. Kalau khawatir juga cepet banget kentara. Ada juga perempuan yang sudah bisa pengendalian tapi di detik-detik pertama tetap kentara. Ini dia. Ya. Tapi untungnya perempuan kecil-kecil yang terpengaruh areanya. Sehingga walaupun semua kiri kanan kena, kalau lagi sedih kah apa, tapi karena kecil-kecil masih bisa juga kita paksa kerja, tapi itu air mata udah mengalir, nggak karuan. Kalau laki-laki kirinya tidak kena. Makanya otak pikirannya, otak analisanya masih tetap jalan kalau laki-laki sedang sedih kah, marah kah, takut kah. Hanya karena yang kena kanan, tapi area yang kena lebar, besar, maka laki-laki kalau sudah sedih banget, marah banget, kesel banget, maka dia berteriak atau memukul. Kalau udah pakai banget. Kenapa? Karena lubang yang kena besar. Ya, tapi kalau marah biasa dia nggak kelihatan. Perempuan marah ya, marah biasa, kesel biasa, oh apalagi merepet tuh. Tapi kalau udah marah banget, perempuan malah nggak ngomong, diem kaku. Terus nggak mau lihat suaminya. Mama marah ya? Enggak, pasti kita nggak mau lihat. Ya. Buat bapak-bapak, kalau istri bilang begitu, itu bukan enggak betulan itu. Karena banyak bapak-bapak, mama marah ya? Enggak, terus langsung pergi. Ayah kok tinggalin ibu? Loh katanya nggak marah. Kok ya itulah perempuan. Tolong tanya 3 kali. Pertanyaan kedua pasti juga masih mengelak perempuan. Pertanyaan pertama, mama marah ya? Enggak, tapi nggak mau lihat muka suami. Pertanyaan kedua, mama marah ya sama papa? Siapa yang marah, rugi amat. Ini masih belum bisa bilang iya. Tanya lagi, please, karena otak perempuan kepengen ditanya. Pertanyaan ketiga baru tuh, mama marah ya sama papa? Papa nggak pernah ngerti aku. Gitu. Kalau suami bisa begitu sama istrinya, ya, apalagi sudah 25 tahun ini, itu tambah sayang istri itu. Tapi sayangnya karena laki-laki nggak paham, karena otak laki-laki kalau marah itu mencari solusi sendiri, terus sudah juga tanya sama istrinya bilang enggak, makanya kata suaminya, ya udah saya main golf aja. Dia pergilah, belum sempat ditanya 3 kali. Itu yang bikin perempuan jengkel. Ini kalau nggak belajar, takutnya jengkelnya udah 25 tahun. Ya. Udah sakit. Ya, nah ini. Ya. Jadi kita lihat di sini, ya. Sekarang kita mau melihat tentang hormon testosteron pada pria. Ya. Ini hormon testosteron pada pria dan wanita juga ada. Tetapi tentu pria lebih banyak kadarnya. Ya. Pria mungkin kalau diibaratkan ini oli, pria mungkin 80 liter, perempuan 20 liter. Ya, ini dia. Dan meningkat paling tinggi itu mulai dari waktu dia SD, mulailah umur 10 tahun itu. 10 tahun, ya 17 sudah mulai di sini, ya meningkatlah pada usia-usia 20, 25, 30-an, 40. Nah, lama-lama menurun ini.
Ya, mungkin teman-teman, bapak-bapak yang hadir di sini ya, kalau angkatan 89 berarti kurang lebih berapa tuh? Ya, 45 ya umurnya, ya 45-an gitu ya. Berarti ya barangkali sudah mulai di sini nih. Testosteronnya mulai turun. Makin nanti punya umur ya makin turun. Tetapi hormon testosteron pada laki-laki sampai umur 100 tahun pun nggak habis. Nggak habis. Beda sama perempuan. Perempuan ya udah jumplong di sini. Umur 60 tahun udah pluk, habis. Laki-laki tidak. Kayaknya kalau ada kakek-kakek umur 70 tahun menikah dengan gadis remaja masih bisa punya anak. Karena testosteronnya ya itu masih tinggi. Dan testosteron itu nanti menstimulasi pembentukan atau pembuatan sperma. Walaupun tentu tidak sedahsyat di sini. Itu juga mungkin kalau punya anak lagi remaja, ini lagi tinggi-tingginya nih, atau mulai dari remaja dini tuh, yang 10 tahun, 11 tahun, yang tadinya anak imut-imut tiba-tiba jadi songong gitu, itu karena pelonjakan testosteron. Dan testosteron ini dia punya ciri khas agresif. Dan laki-laki memang Allah ciptakan untuk dia agresif pada umur-umur mudanya ini. Tapi nanti sudah mulai sekarang, udah kawin perak ini udah nggak terlalu agresif. Hanya ketika seorang pria mencapai usia 50-an atau menjelang 50-an dan 60-an tahun, hormon testosteron mereka berkurang sehingga mereka menjadi tidak terlalu agresif lagi serta menjadi lebih bersifat mendidik. Ya. Jadi nanti kalau bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya suaminya nih sudah menjelang 50 atau sudah lewat 50 kayak suami saya ya. Tapi saya kan dia kelahiran tahun 61. Itu testosteronnya udah mulai berkurang, udah nggak seagresif. Padahal suami ya dia pokoknya jalan sendiri kemana-mana sendiri. Sekarang sudah mulai turun testosteronnya. Dan di laki-laki juga sebetulnya ada hormon perempuan namanya estrogen. Ini. Nah, karena testosteron turun, estrogen tetap, maka laki-laki menjelang 50 bahkan sudah lebih 50 tahun itu sudah mulai lebih lembut dan seneng ngajar. Seneng ngajar. Ya. Seneng ngajar. Makanya kalau istrinya dia, Bu, ya diajarin iya ayah, oh iya. Itu yang diharapkan sebetulnya oleh bapak-bapak yang menjelang 50 atau sudah lebih 50-an. Kenapa senang mendidik? Dia sudah mulai keibuan. Dan juga lebih senang dipeluk, ditemenin. Kalau dulu jalan sendiri gitu ya. Makanya kadang-kadang laki-laki mulai masuk usia parubaya, itu sudah dapat mengontrol emosi negatif dan lebih baik dan juga dapat membiarkan emosi negatif rilis dengan sendiri. Ya. Bahan bakar yang menjalankan sirkuit otak laki-laki usia itu berubah. Lebih banyak pengaruh dari estrogen dan oksitosin. Dan tidak terlalu banyak lagi pengaruh testosteron dan vasopresin. Dia senang ngajar. Makanya kalau bapak-bapak usia 50-an kemudian punya cucu, cucunya lah yang diajar. Cucunya yang diajar. Kenapa? Karena mau ngajarin istrinya udah nggak mau dengar. Mau ngajarin anaknya, anak udah pada gede-gede, udah pada pergi. Cucunya yang diajar. Bahkan pertama, ilmu ekonomi pertama itu dari anak-anak, cucu-cucu nih, ya itu dari kakeknya sebetulnya. Ya, orang-orang sukses ini kalau dia punya biografi, dia ada satu bab tentang kakeknya. Kenapa? Karena kakeknya lah yang memberikan ya arahan-arahan pertama, apapun ajarannya ini. Ya. Nah, itu. Jadi mulai turun nih. Ya, ini kalau yang udah mulai 45-an, masih oke lah ini. Ya, nanti udah 50-an, tapi tetap sampai 70-an juga testosteron tidak habis. Ya. Nah, sekarang gantian kita perempuan bagaimana? Ya, ini estrogen. Inilah hormon ratunya perempuan, estrogen. Nanti teman-temannya nanti ada progesteron. Ya, inilah yang nanti membuat perempuan itu perasaannya itu jadi gimana gitu, rasa cantik, rasa aduh agak genit-genit. Nah, itulah estrogen gitu. Ya. Dan kemudian ya pada saat kita sudah mulai 40-an dia agak turun itu loh dan agak-agak ya 50-an ini sudah mau masuk pramenopause, 50 sampai ya 52 sudah mulai premenopause, ada yang 55 ya 60 sudah mulai makin berkurang dan akhirnya sama sekali habis. Ya, ini. Jadi anak perempuan kita juga sekarang kan kita pubertas agak maju ya. Waktu dia masih kecil, TK, ini lucu banget deh. Ya, SD, mulai kelas 5, ya, dia lebih perempuan dari ibunya, apalagi SMP, apalagi SMA. Ya. Makanya kadang-kadang anak perempuan sensitif itu kenapa? Karena terjadi lonjakan hormon estrogen. Nah, sementara kita yang sudah 45 tahun ke atas mulai juga sensitif, kenapa? Karena estrogennya berkurang.
Karena yang bikin perasaan senang tuh estrogen. Ya, estrogen. Nah, kalau laki-laki dia tidak habis, perempuan ya langsung jatuh habis. Ya, sangat berkurang. Ini perbedaannya. Jadi bapak-bapak punten, kalau ada ibu-ibu 45 tahun ke atas mau masuk menopause, terus feelingnya nggak enak, itu karena memang estrogen tuh ya betul-betul jauh berkurang. Ya, nah ini. Apalagi kalau nggak biasa. Ya. Dulu estrogen progesteron itu untuk ya membuat sebuah siklus yang disebut siklus menstruasi. Kalau siklusnya dari hari pertama mens sampai nanti hari berikutnya 28 hari, itulah nanti di pertengahan ini masa-masa subur sini. Di sini perempuan ini feelingnya enak banget. Setelah hari ke-10 mens ya, hari pertama nih, kemudian nanti hari itu udah mulai enak perasaannya. Disinilah cantiknya perempuan ini. Ya, baik anak kita yang sudah mens maupun kita juga yang perempuan, kecuali yang sudah menopause ya, saya sudah mulai masuk menopause. Itu lagi cantik-cantiknya. Disinilah masa subur istilahnya. Tapi pas mau mens, 2 hari mau mens, semua hormon flat, di sini perasaan kita nggak enak aja. Udah istighfar, juga udah sholat, tapi kok nggak enak gimana ya? Kenapa? Hormon merata. Apalagi mens hari, makanya hari pertama mens ya buat bapak-bapak nih, kalau punya anak perempuan dan istrinya masih masa subur, please pahami. Buat kita juga kalau perlu kasih tahu, ya, abi, ayah, papa, aku kayaknya mau mens. Oh, suami saya juga gitu, kalau mau mens, taunya mau mens ya dari catatan. Atau mens saja hari pertama terus kasih tahu, dia udah hati-hati tuh. Yang biasanya suka bercanda-bercanda. Kalau suami lagi bercanda-bercanda, kita lagi tandanya keterlaluan, kita nggak sakit hati. Tapi mau mens atau mens hari pertama, suami bercandain, walaupun sama kata-katanya pada saat masa subur, sakit hati banget. Nah ini dia, ya termasuk anak perempuan kita, apalagi yang baru-baru mens, dia belum terbiasa. Kita aja udah terbiasa, pengen pukul orang rasanya. Ya. Nah, inilah salah satu caranya mensiasati dengan ya menandai hari pertama mens, sehingga kita tahu kita mau mens. Karena kalau udah tahu aja, memahami dan menyadari. Ya. Itu tadi, jadi hormonnya sekitar, ya ini nih, lagi kenceng-kencengnya bagus 35 nih, 35. Makanya pas ya di umur-umur 35 ini kita banyak melahirkan ya. Saya juga sampai sekitar umur 40-an, saya dari mulai 23 di sini, sampai 5 punya anak gitu ya. Nah, sekarang sudah mulai di sini, udah separoh nih hormon estrogen saya. Ya. Nah, bagi wanita terjadi sebaliknya, pada masa premenopause dan setelah menopause, tingkat hormon estrogen menurun. Sehingga perbandingan hormon dalam tubuhnya berubah. Dan kita tahu perempuan juga ada testosteron, ada hormon laki-laki. Nah, sehingga karena estrogen menurun, hormon testosteron, karena estrogen ini kan melonjak tuh turun. Testosteronnya tinggi. Sehingga apa? Sehingga perempuan usia-usia 45 tuh itu lagi jantan-jantannya. Lagi percaya dirinya, lagi tegas-tegasnya. Ya, lagi tegas-tegasnya. Makanya senangnya kerja di luar. Ya, lagi senang-senang. Kenapa? Karena udah nggak gendong anak udah pada gede, nggak usah didampingi belajar dan sebagainya. Itu lagi ya senang-senangnya aktif. Dan tetapi itu tadi keburukannya adalah wanita tersebut akan mulai ditumbuhi rambut pada wajahnya karena testosteron ya. Yang punya kumis-kumis tipis gitu ya. Makin usia 45 kan makin tebal kumisnya. Kenapa? Karena testosteronnya tinggi. Ya. Dan bisa juga karena terlalu capek, sibuk, kita kena stroke. Perhatikan nih, kadang-kadang istrinya usia 45 gini, suaminya udah yang 50-an lebih nih. Sementara suaminya kepengen istrinya ada di rumah nemenin, nah ini istri lagi senang-senangnya di luar ini. Ini yang harus dipahami supaya kita bagi tugas saja. Ya. Jadi pada masa premenopause, siklus usianya 45 sampai 50, siklusnya estrogen, progesteron, dan testosteron tidak menentu. Ya, minat pada hubungan intim lebih sering letih dan cemas, suasana hati berubah-ubah dan mudah kesal. Minat utama masa usia ini adalah berhasil melalui hari demi hari, serta mengatasi naik turunnya kondisi fisik dan emosi. Nah, ini. Jadi ini udah 45 ini harus sadar aja, sehingga kita jadi jauh lebih bisa mengatasi emosi. Nanti 51, nah saya udah masuk sini nih. Estrogen progesteron sudah menurun, namun masih tidak menentu. Minat pada hubungan intim juga masih berfluktuasi dan juga mudah letih dan cemas. Minat usia-usia ini ya adalah meningkatkan kesejahteraan dan menghadapi tantangan-tantangan baru setiap hari. Setiap hari, ya.
nggak secanggih waktu masih muda lagi nih. Aduh, capek banget ya, kok cepet capek ya. Mulai tuh ya kita, aduh ya mulai kulit kering, gatel-gatel nih. Mulai pramenopause sudah mulai tuh yang mau masuk 50 tahun. Sekarang apalagi. Tapi nanti ya pasca menopause usia 59 tahun dan seterusnya, estrogen dan testosteron rendah tapi sudah stabil. Nggak kaget badannya, nggak kaget lagi. Nah, kondisi inilah lebih banyak merasakan ketenangan, gaya hidup baru, bahkan hasrat seksual yang segar kembali. Makanya disebut gairah pasca menopause. Ya, nanti kita akan lewat ada masa ini juga, tapi terpaksa harus lewati juga masa premenopause dan menopause. Umur 60 tahun loh, ya perempuan-perempuan itu ya pasangannya itu gairah pasca menopause meningkat ini. Minat utama saat usia ini melakukan apa yang ingin dilakukan dan mulai tidak minat untuk mengurus orang banyak. Ya ini tadi. Makanya kadang-kadang kalau usia-usia orang tua kita udah 59 tahun, kita titipin anak yang seharian penuh, kelewatan kita ini. Ya, seneng sama cucu, tapi nggak sanggup lagi ya seperti waktu misalnya umur 30 tahun ngurus anaknya. Ya, seperti inilah kira-kira. Ya. Dan terakhir, jantung itu ternyata menghasilkan elektromagnetik. Bahkan dia lebih kuat dari otak. Ya, dan gelombang yang ada di jantung ini, karena jantung ada listriknya, itu bisa nembus sel-sel tubuh. Sehingga jantung mempunyai medan elektromagnetik 5.000 kali lebih besar daripada otak. Maksudnya apa? Kalau kalbu kita, atau bahasa awamnya ya, hati kita ya penuh dengan kebahagiaan, maka dia akan memberikan gelombang itu. Dan dia bisa keluar dari tubuh, gelombang dari jantung ini. Ini. Bahkan diukur, kalau paling kenceng itu sekitar 3 meter ke kanan, 3 meter ke kiri, ke 3 meter ke depan, ke belakang. Itulah makanya kalau kita senang, maka orang dekat kita ikut senang. Kalau kita lagi kesel, orang dekat kita ikut kesel. Ya. Tapi kan kita tadi sudah belajar bagaimana memanage emosi itu agar emosi yang mempengaruhi jantung, perasaan tadi, hati tadi, memberikan gelombang-gelombang yang asik, yang seneng-seneng aja. Jadi suami istri makin asik-asik aja kan gitu. Ya, jadi kira-kira seperti ini. Mudah-mudahan di usia perak ini ya kita tambah mesra, ya, tambah penuh kasih sayang, dan akhirnya hidupnya sakinah, insya Allah. Kira-kira ini dulu, barangkali nanti ada yang kita bisa tanya jawab, kita perdalam ya. Saya kembalikan lagi ke Pak Ari, mudah-mudahan ini bisa diterima. Ya. Terima kasih atau salah typo tulisan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas penjelasannya. Jadi semakin jelas lah gitu kita ya. Baik, untuk para sahabat mungkin kalau ada pertanyaan bisa melalui chat. Kita tunggu. Nah, ini mungkin paling ada sedikit masukan aja nih. Bukan masukan, mungkin ada perbedaan dari hormonal pria ditambah semakin tua kayaknya cobaan wanita semakin nyata. Ini luar biasa. Kalau cobaan sih sama aja kali ya Bunda. Ya, sebenarnya gini Pak Ari, kan banyak orang bilangnya, aduh ini masalah gitu ya. Sebenarnya masalah itu ada matematikanya. Masalah sama dengan situasi kondisi plus emosi yang negatif. Itu masalah. Ya. Dan matematika ini situasi kondisi itu kan susah dirubah ya. Nggak cepat dirubah. Misalnya udah 25 tahun. Nih, Pak Ari udah berapa tahun ini berumah tangga? 95, udah mau 25 sih. Ah ya, berarti kan ya nyaris ya sudah 24 tahun lah sama ibu ya, sama istri kan. Nah, ya. Itu kan situasi kondisi kan. Kan kita nggak ganti, ibu nggak bisa diganti. Kalaupun diganti kan nggak mudah gitu. Nah, tapi yang lebih mudah diganti itu emosi. Emosi negatif dinaikkan jadi emosi positif. Gitu. Jadi emosi negatif ini nanti dinaikkan. Caranya itu tadi, kita istighfar, kita pergi sholat, ya, kita dengarkan kajian-kajian bahwa kayak itu. Maka karena emosi negatif sudah naik ke emosi positif, masalah terselesaikan gitu. Ya.
Rumah misalnya punya tipe 36 gitu. Kan nggak cepat dirubah tuh tipe 36. Tapi yang cepat dirubah emosinya. Kalau rumahnya tipe 36 dan emosinya positif, itu rumah lapang aja itu rumah. Walaupun ya cuma 2 kamar ya, antara pintu depan dengan pintu dapur langsung kelihatan gitu. Tapi karena emosinya positif, menerima acceptance dan mempengaruhi pikiran dan mempengaruhi perasaan, makanya ya masalah terselesaikan. Jadi seperti itu sebetulnya. Ya. Nah, masalah. yang dianggap ujian itu tadi. Kan udah dikasih tuh, udah diajarin nih, kan Allah ini maha guru ya. Sudah diajarkan kita ya. Nah, pas dikasih uji, pakai nggak? Dipakai nggak cara-caranya? Termasuk itu, pakai nggak sabar dan sholat itu sebagai ya cara untuk lulus ujian, kan gitu kira-kira. Ya. Betul. Sudah kembali ke perasaan dan bagaimana kita menyikapinya ya Pak, Bunda. Ya, naikin emosinya, dinaikkan jadi positif. Imut ma'inah. Ya. Baik. Ini ada pertanyaan. Apakah ada korelasi antara perasaan, jantung, dan ruh serta jiwa? Ya. Jadi perasaan itu kan tadi kita sudah jabarkan ya. Jadi perasaan itu ada di kolbu, dan kolbu tadi dari penelitian sekian panjang ya diyakini bahwa jantung kok bisa ada perasaan ya. Ya, kok bisa jantung juga bisa berpikir seperti surat Al-Hajj tadi. Karena itu tadi tahun 2000 ditemukan ada sel otak di jantung yang bisa merekam. Apa sih yang direkam? Omongan. Apa sih yang direkam? Pengalaman. Makanya kalau orang transplantasi jantung, ini juga banyak ininya ya, banyak bukti-buktinya. Kalau misalnya orang transplantasi jantung, kadang perilakunya jantung yang kita ambil pindah di kita. Itu banyak banget itu. Karena dia punya neuron tadi. Ya, jadi kolbu inilah jantung, dan kolbu ini punya fungsi perasaan, bahkan punya fungsi berpikir. Nah, sekarang jiwa, kesepakatan ilmu neuroscience dan juga ulama yang belajar neuroscience, jiwa itu adalah program-program yang ada di otak, yang di neuron tadi, ya, di jiwa, dan itu ada 100 miliar. Gitu. Ruh itu adalah ya sesuatu yang Allah, atau makanya kadang-kadang kalau di Al-Quran itu ya, yang ditiupkan itu adalah bagian dari Allah untuk mengaktifasi neuron, mengaktifasi jiwa, mengaktifasi program-program yang ada di otak, mengaktifasi program-program yang ada di sel-sel tubuh. Ya, makanya pada saat janin itu di dalam rahim sudah lengkap semua, ya kurang lebih di bulan keempat ditiupkan ruh, nyala semuanya itu. Tapi sebelum ruh ditiupkan, sel itu sudah terbentuk, udah program-program yang di otak itu, jiwa itu sudah terbentuk. Tapi belum bisa apa-apa kalau belum lagi ditiupkan ruh Allah pada kita. Makanya baru teraktivasi. Kalau mau analogi sederhananya ya, tapi wallahu a'lam bishawab ya, mungkin nggak persis banget. Kalau kita beli HP nih dari pabriknya sudah memberikan program-program, memberikan fitur-fitur, itu ada jiwanya namanya. Tapi belum bisa dipakai kalau kita belum aktivasi, belum kita charge dulu dia untuk kita memberikan energi terhadap ya jiwa-jiwa atau program-program yang ada di HP itu. Kira-kira seperti itu. Ya. Baik, ya. Mudah-mudahan bisa terjawab. Ada lagi? Maaf Ibu, saya belum menikah, tapi insya Allah akan segera menikah. Amin. Oh, Masya Allah. Tapi senang ikut seminar ya. Wih, keren banget. Itu luar biasa memang ini. Ini memang yang dinanti-nanti akhirnya bisa dapat juga kami nih. Masya Allah. Tapi insya Allah akan segera menikah. Bagaimana caranya agar bisa menyiapkan karakter yang ada pada pasangan saya nanti, agar kami bisa harmonis dalam rumah tangga kami nanti. Wah, ini seru. Suaminya suruh dengerin juga. Yes. Ya, baik. Ini pasti usianya masih 20-an kali ya? Iya, masih 20-an. Ya, nah usia 20-an itu atau ya sampai 30-an itu ya, sampai 40, itu kan hormon lagi tinggi-tingginya. Ya. Rupanya otak ini dengan hormon wanita yang tinggi atau hormon pria yang tinggi, salah satu nanti program jiwanya di otak adalah mencari pasangan hidupnya. Mencari pasangan hidupnya. Ya, itu ada gairah mencari. Gitu. Kalau udah usia-usia kayak 60 gitu ya, kemudian pasangannya meninggal, itu gairah untuk mencari pasangan lagi itu ya tidak sedahsyat usia-usia 20-an sampai 30. Memang ada program seperti itu karena hormonal juga. Nah, kemudian yang perlu juga difahami bahwa ya
jodoh ya, terutama khususnya di watak, itu nanti akan mendapatkan yang berbeda. Ya. Kalau misalnya istrinya pemikir, biasanya akan ditarik jodoh yang suaminya pembicara. Atau kebalikan, kalau istrinya senang gembira, senang ngomong, suaminya yang pemikir, itu tarikannya itu. Soulmate. Karena soulmate itu kan kayak belahan ya. Kalau misalnya kita ada tuh cincin kalung-kalung hati yang soulmate kan itu pada saat dibelah itu kan belahannya nggak sama tuh. Tapi dia saling mensupport. Ya, jadi misalnya Adinda, panggilnya Adinda aja ya, atau Ananda ya, umur 20 ini kayak anak saya juga. Ya, jadi kalau seandainya Ananda nih suatu ketika menemukan sudah berdoa, ya Allah, ya mohon kirimkan jodoh untukku ke laki-laki, atau ta'aruf kah, atau datang kah, atau dijodohkan. Dan Ananda merasa atau Adinda merasa kok wataknya beda banget dengan saya rapi banget, dia berantakan banget. Bisa jadi itu ya, sudah datang jodoh itu. Ya, sudah datang. Karena biasanya watak memang terbalik. Itu sudah diteliti. 88% sampai 90% itu watak yang berbeda banget. Selebihnya itu yang satu hampir mirip, tapi satu beda. Jadi tetap ada perbedaan-perbedaan. Itulah supaya saling mensupport. Nah, pada saat waktu sudah meniatkan untuk bersama-sama, pakai landasannya apa? Landasannya apa? Karena kita keluarga Muslim, itu harus benar-benar Quran itu landasan, benar-benar harus benar-benar. Ya, nggak cuma sekedar dia sesuatu waktu ijab kabul itu sebagai pendamping mahar, bukan gitu. Itu harus dipelajarin. Jadi habis menikah harus ngaji terus berdua. Itu akan jauh lebih cepat mawaddah warahmanya dibanding kita yang generasi lama. Ya, zaman dulu kan taklim masih jarang ya Pak ya. Kadang istrinya aja yang taklim, suaminya enggak. Kadang suaminya yang taklim, istrinya enggak. Ya, kita zaman dulu mah banyak yang ini ada Mbak Maya apa kabar? Baru kelihatan wajahnya, Masya Allah. Aduh, jadi kangen ketemu Mbak Maya. Ya, jadi kira-kira begitu Adinda ya, pokoknya doa. Pada saat doa ada tarik ya, ada watak berbeda, bismillah. Kuatkan lagi ya Allah ini. Jadi doa terus. Kalaupun sudah, belajar terus lagi, insya Allah. Ya, bismillah, insya Allah. Kawin dulu lah. Yang penting. Iya, nanti seru kok ya. Mengasihkan. Asik pokoknya. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih. Ya, baik. Jika suami kurang mesra, padahal beliau 50 tahun. Kalau menurut penjelasan kan tadi senang dipeluk. Tapi suami saya zaman muda masih senang bergandeng tangan. Oh, ini masih hangat-hangatnya mungkin. Sekarang sudah masuk 26 tahun, kok tidak mau gandeng istri? Bagaimana menyampaikannya? Suami juga senang bergaul sehingga quality time dengan keluarga berkurang. Ya. Nah, ini memang harus ada tambahan informasi ya, wawasan ya. Jadi pada umumnya, tadi saya katakan pada umumnya ya 5 atas laki-laki testosteronnya berkurang. Yang berkurang testosteron, artinya agresivitasnya yang berkurang. Ya, adapun senang dipeluk atau enggak itu ada kajian lain lagi. Itu ada konsep lain lagi tentang dia punya ya love languages, bahasa kasihnya. Ada suami atau ada pasangan kita, bahasa kasihnya itu memang bukan pelukan, bukan sentuhan fisik, ya, tapi pelayanan. Makin dia usia, ya, makin dia layani kita, dalam artian dia yang beliin apa-apa buat kita. Ya. Misalnya contoh suami saya, dia bahasa kasihnya bukan sentuhan fisik, pelayanan. Semakin usia dia, sekarang dia udah mau 60 tahun, saya dilayani. Bahkan belanjaan rumah aja, yang dulunya kita yang belanja, dia yang belanja sekarang. Gitu. Itu pelayanan. Itu juga, itu mesra namanya. Karena sesuai dia punya bahasa kasih. Ini yang harus dilurusin dulu, artinya mesra itu apa? Dia sesuai bahasa. Nah, tapi ada juga suami yang bahasa kasihnya sentuhan fisik. Makin dia usia, sudah lagi nggak agresif, dia makin akan meluk kita, tidur pun melukan ya, kayak gitu. Nah, ada lagi bahasa kasihnya suami, pujian. Makin tua, makin sering memuji dia, dan artinya dia ingin juga dipuji, gitu. Ada suami atau ada istri ya, ini masing-masing ya, masa pasangan. Dia waktu.
Nah, kalau suami bahasa kasihnya waktu dan dia semakin tua, semakin maunya ditemenin terus, nggak mau ditinggalin. Ya. 1 jam aja keluar dari rumah, udah diteleponin tuh, di mana aja kamu? Gitu. Itu karena bahasa kasihnya waktu. Ya, waktu. Ada juga lagi bahasa kasih berikutnya adalah hadiah. Ya, semakin tua dia makin selalu kasih hadiah, kasih kembang, kasih coklat, kemana-mana pulang bawa oleh-oleh, martabak, apa. Itu ciri khas. Itu adalah konsep yang harus kita memang perdalam lagi. Tetapi ini saya kasih secara garis besar saja. Ya, tetapi yang pada umumnya adalah testosteron berkurang sehingga dia tidak agresif lagi. Nah, adapun mungkin suami ibu pada saat muda dia mau gandengan tangan, itu karena ya sebuah tanggung jawab saja. Tanggung jawab, dia bergandengan tangan. Tetapi kalau semakin tua dia nggak mau gandengan tangan, itu sudah jelas bahwa bahasa kasih dia bukan yang gandengan. Bukan. Kalau yang dari awal bahasa kasihnya sentuhan fisik, dari awal, bahkan dari anak-anak, itu mau habis nikah sampai barangkali nanti mau meninggal, dia akan memeluk terus. Contoh Bapak Habibie itu, pada Bu Ainun dia peluk terus. Karena Pak Habibie itu bahasa kasihnya adalah ya sentuhan fisik dan waktu. Ya, nah suami saya senangnya sama temennya. Berarti dia yang wataknya. Nah ini lagi konsep lain lagi. Wataknya yang ekstrovert. Yang orientasinya teman. Biasanya bahasa kasihnya nih pujian dan pelayanan. Ya, maka supaya dia senang dengan ibu, ya ibu harus setiap hari muji. Nggak usah 24 jam muji, sehari 1 kali aja. Insya Allah baterainya kecas lagi. Makanya semangat meluk ibu insya Allah tambah lagi. Bu Maya ketawa nih. Ya, itu ada bukunya Bu, 5 bahasa kasih kalau nggak salah ya. Iya, itu penting. Konsep mawaddah warahmah itu dielaborasi dari situ. Walaupun yang menemukan mungkin bukan ulama, tetapi ilmuwan-ilmuwan gitu. Iya, baik. Nah, selanjutnya Bu, kenapa justru ada yang berpisah di usia senja dengan alasan sudah saling tidak cocok lagi? Wah, mungkin udah di usia 55 ke atas kali ya. Ya. Ya, ini juga banyak ya orang berpikir karena melihat usia yang berpisah di usia gitu, karena melihat gitu. Tapi kalau dibikin perbandingan, dibikin komparasi dari riset, lebih banyak yang makin mesra. Cuman karena di infotainment yang dimunculin yang cerai, dan tetangga-tetangga kalau yang pas cerai itu lebih heboh dibanding berita yang mesra, makanya kita merasa kok banyak banget justru di usia senja berpisah. Nah, sekarang yang berpisah itu kenapa? Nah, ini banyak faktor. 1, ya, itu tadi mungkin tidak banyak belajar. Ya, jarang ikut taklim. Misalnya ya, nomor 1 tuh. Ya, jarang menata pikiran dan perasaannya. Jarang sama-sama beristighfar, jarang, nah gitu. 1 bisa karena itu. Atau karena itulah makanya ada banyak gangguan di usia-usia seperti itu. Itu tadi saya katakan, suami sudah lagi kepengen ditemenin terus, istri lagi terus. Makanya usia bapak-bapak 50 tahun itu, dia kepengen cari perempuan yang lebih usianya muda. Karena perempuan usia muda 20-30 tahun itu senang di rumah. Karena estrogen kita lagi naik. Kita ada peduli banget jagain anak. Makanya bapak-bapak 50 ke atas tahun, dia tertarik sama perempuan yang lebih muda. Ya, itu secara fitrahnya saja. Tapi karena dia ada pengendalian diri, dia tahu itu nggak benar. Istri saya udah baik, ya. Atau mungkin dia belajar bahwa oh iya memang gantian. Saya di rumah, istri saya di luar. Itu kan harus dijembatani dengan ilmu pengetahuan itu sebetulnya. Dengan taklim, ya, sering duduk di majelis taklim, sering baca juga buku dan sebagainya kayak gitu. Ya, itu fenomenanya kayak gitu. Kenapa? Karena bapak-bapak yang sudah 50 tahun ke atas itu kan lagi senang di rumah. Kalau dia ketemu sama yang lebih muda kan sama-sama di rumah. Nah, untuk itu ya si bapak-bapak nggak nyari si perempuan yang senang di rumah, kita aja. Gimana caranya keluar sebentar, di rumah banyakin. Tapi kan harusnya kita senang di luar. Iya, itulah kita mengendalikan diri. Tahu, saya juga senang di luar, tapi setelah tahu ilmu ini, saya harus menambahkan kesadaran ya dan kekuatan untuk ya tetap di rumah. Walaupun mungkin suami cuman gitu aja kalau saya di rumah, yang penting dia senang aja.
oh dia kalau dia mau ajak ngobrol, oh ada gitu. Nah kayak gitu. Jadi ladang amalnya ya kayak gitulah ibu-ibu, nahan diri untuk ya. Tapi kalau saya harus keluar, saya kepengen banget di luar. Ya saya harus ada organisasi ini, ya sok aja. Tapi kalau ada apa-apa sama suami, dia tertarik dengan lebih muda, runyam kita. Gitu. Nah inilah ya kasus-kasus kayak gitu. Banyak lagi kasus yang akhirnya dia nggak bisa pengendalian diri, akhirnya berselingkuh. Ya, istri nggak mau terima, ya sudah, jalan keluarnya adalah berpisah daripada menzolimi salah satu pihak, kan gitu. Ya, kemudian apa lagi? Mungkin KDRT. Itu tadi laki-laki kan kalau udah marah banget karena yang lubangnya besar 2 biji, kan dia marah, dia mukul. Kan ini bahaya buat pasangannya ini. Ya, kalau dia berulang, itu berarti ya sudah berulang, dia pasti ada masalah ini secara kejiwaan. Karena kadang-kadang sakit jiwa itu muncul pada usia yang di atas 60 tahunan gitu. Muncul. Kenapa? Dia sudah bawa dari kecil, ini kepribadiannya sudah skizoid, cuman baru muncul 60 tahun, sakit jiwa, mukulin semua istrinya, injek-injek istrinya, itu mendingan pisah gitu. Ini memang ada seperti itu, tetapi tentu yang lebih bersama-sama dan lebih awet itu lebih banyak, insya Allah. Apalagi kalau belajar. Waduh, seneng banget. Bu Aisyah, saya doang yang belajar, suami saya nggak belajar. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Insya Allah. Yang menciptakan surga itu ibu-ibu duluan. Amin. Suami tinggal ngikut. Ya, ya kan Pak Ari ya? Betul. Lebih baik satu belajar daripada nggak ada yang belajar sama sekali, katanya gitu ya. Benar banget. Ya, pertanyaan berikutnya nih Bun. Apakah wanita selalu mengingat kejadian buruk masa lalu dan tidak bisa melupakannya? Bagaimana cara menghilangkannya? Waduh. Ya. Wanita itu makanya dikatakan ahli sejarah. Ya, misalnya suaminya ada kehilafan gitu ya. Punten misalnya ketahuan aja. Ini cerita aja ya. Ketahuan di HP suaminya dia chatting sama perempuan tuh. Ya, kan marah kan? Perempuan itu istrinya marah kan? Terus dibahas lah. Mas, saya nggak mau begini. Ya, oke. Akhirnya suaminya hilaf kan? Oke, saya terima. Saya rubah. Oke. Nah, masalah itu di otak perempuan itu ya, pada saat ada masalah, perempuan nggak bisa nyimpan masalah di neuron otaknya. Dia ngubeng-ngubeng di kepala, di permukaan. Baru bisa disimpan di otaknya kalau dia diomongin dulu. Makanya kita harus ngomongin sama pasangan kita. Saya begini, saya kesel karena saya. Nah, pada saat diomongin, udah tenang perasaan perempuan, itu masalah itu tersimpan di neuron kita, di otak kita, di memori. Tapi uniknya, 3 bulan berikutnya, masalah itu keluar lagi dari memori. Dan ngubeng lagi di kepala. Dan dia harus ngomongin lagi. Padahal masalah itu sudah sama. Dan menurut laki-laki itu sudah beres sebetulnya kan. Tapi buat perempuan, dia suka muncul. Entah stimulasi apa. Paling banyak stimulasi karena hormonal. Mau mens, dia muncul. Ya, makanya diomongin lagi. Padahal omongannya udah sama 3 bulan lalu. Oke, suami lagi ya sudah. Sebetulnya bapak-bapak, ibu-ibu kalau ngomong lagi peristiwa yang sama, udah dengerin aja. Karena pas dia udah ngomong memorinya. Kalau enggak dia nggak bisa, ngubek-ngubek doang. Oke? Kadang sudah tenang-tenang, tahun depan muncul lagi. Omongannya sama lagi. Makanya dikatakan ahli sejarah. Nggak kelar-kelar. Mana dong Bu Aisyah untuk ngilanginnya? Ya, ini satu-satunya cara adalah tahu. Oh, memang perempuan kayak gitu. Satu-satunya cara adalah pasangannya juga ngerti. Sehingga pada saat istrinya ngomongin lagi soal yang HP kemarin ketahui, itu suaminya kasih waktu aja, udah. Jangan suami marah-marah. Kan saya sudah bilang itu sudah beres. Beres buat lu. Gitu kan? Iya. Kenapa? Karena perempuan akan muncul lagi. Udah dengerin aja. Kenapa? Karena perempuan gelisah, karena dia mau simpen lagi di otaknya. Laki-laki beda. Satu kali beres, dia tersimpan. Dia nggak muncul lagi. Kalaupun muncul, laki-laki lebih senang bicara sama dirinya sendiri. Untuk masalah itu. Gitu. Kita enggak. Inilah yang harus dipahami. Gitu. Jadi buat bapak-bapak dengerin aja. Nah, ibu-ibu yang bapaknya nggak ikut seminar hari ini nih, kasih tahu, ayah, kalau bunda ngomong lagi soal masalah itu, denger aja ya. Supaya bisa masuk di otaknya lagi. Nah sekarang gantian, kalau kita paham perempuan ya, misalnya kita belajar nih ya, saya ini kepengen banget ngomongin hal-hal yang misalnya yang lalu tuh, kepengen banget, tapi udah tahu, oh ini dia nih, ini
malas. Dan saya tahu suami saya nggak suka diulang-ulang. Ya sudah, ya akhirnya apa? Kita rilis. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Atau yang senang nulis. Zaman dulu kan ada buku diary, terpaksa punya diary baru lagi. Diary usia perkawinan perak. Betul. Ya. Daripada bikin statusnya, ya statusnya marah. Oh itu bahaya tuh, bisa narik. Karena tulisan itu menarik, dia ada gelombang. Maka tambah marah gitu. Ya, nah ini hati-hati bikin status. Berarti berkaitan dengan diary nih. Ini seru juga nih. Harus ditulis. Nih, apakah atau misalnya taruh di kertas, Pak Ari, ibu-ibu saya kalau marah, saya taruh di kertas, habis itu buang. Dan buka-buka kertasnya. Itu teknik tahallul namanya. Teknik buang kekesalan lewat tulisan. Karena kita mau ngomong, nggak ada yang mau ngerti. Diomongin sama suami nggak ngerti. Kalau perempuan hanya dengerin aja. Betul. Aja gitu. Nggak usah merasa, waktu itu kan sudah beres. Waktu itu kan udah selesai. Kenapa kamu ngomongin lagi? Nggak usah denger gitu. Iya aja, udah. Asik kan? Asik. Ya ini. Kalau ngomong kayak gini makin asik nih, Mari. Betul. Pertanyaan juga banyak banget ini. Alhamdulillah. Nah ini seru nih. Apakah normal perasaan dengan istri selain perasaan cinta, tapi juga menjadi sahabat hidup? Karena selain sudah menjalani perkawinan, juga pacaran dari SMA, Masya Allah. Ini emang di angkatan saya Bu banyak Bu yang dari SMP, SMA, alhamdulillah menikah sampai sekarang dan aktif dengerin acara-acara kajian Rohis 389 ya, alhamdulillah. Masya Allah. Iya, itu benar. Jadi saya juga punya angkatan di Al-Azhar yang 87 tuh mereka deketnya bahkan dari SMP. Awet loh. Kenapa awet? Karena dua-duanya taklim. Karena dua-duanya menghadiri ya majelis-majelis yang di situ ada ilmu sehingga sampai apa? Emosinya pencerahan. Di level pencerahan, tenang, di atas damai lagi, pencerahan. Akhirnya apa? Muncullah ada rasa ya, dia istriku dan dia sahabatku. Ya. Dan dia juga ibunya anak-anakku. Kan gitu. Nah, itu. Tapi makin ke sini kalau dua-duanya nggak talim, itulah kadang-kadang dia tidak sampai di level pencerahan. Udah nggak taklim, nggak baca Quran, ya, sholatnya juga belang-belontong, itu bahaya. Dia nggak sampai di level pencerahan. Makanya sakit, selalu khawatir, selalu cemas, selalu sedih, selalu dilawamah nafsunya, selalu diamarah. Daya tahan tubuh menurun. Dan akhirnya itu tadi nggak, ya jangankan menjadi sahabat, jadinya jadi perang kan. Nah, itu nanti seperti itu memang, insya Allah. Ya. Pokoknya intinya belajar deh dua-duanya deh. Itu bikin tambah mesra. Siap. Nah ini Bu. Bunda. Tapi ini keren loh, Pak Ari, sebelumnya saya mau kasih apresiasi dulu ini SMA 3 Angkatan 89 bikin kajian seperti ini. Ini harus difasilitasi, memang harus kayak gitu. Insya Allah Bu, ya mudah-mudahan Bun. Jadi kita terus, memang setiap sebulan sekali sih kita adakan. Iya. Memang kayak menunggu waktunya Bunda aja kan, serem. Lamanya, menggemaskan. Maaf. Iya. Walaupun Bu Maya sudah tahu itu. Iya, walaupun istri saya juga di Asia 88 gitu kan, udah bilang aduh waktunya padat. Siapa Pak Ari? Ane, Bu. Oh ya Allah. Dia ikut kajian ini, dia ikut mendengarkan. Mana Bu Ane, Mbak Ane, Dek Ane. Masya Allah kita reunian. Kata tanggal 19 nanti mau ada ketemuan ya, ada acara ya. Saya nggak ngerti tuh di Asia 88. Bu, ini pertanyaan berikutnya nih. Baik. Bu, puber kedua pada laki-laki. Nah, ini seru nih. Kenapa mesti laki-laki ya? Apakah ini benar penjelasan medisnya? Atau ini hanyalah individunya? Ya, jadi sebetulnya kita sudah bahas sebetulnya. Karena laki-laki mulai menjelang 50 atau setelah 50, itu kan dia testosteronnya berkurang. Tapi estrogennya kan ada. Tambah lembut, tambah romantis sebetulnya. Apalagi kalau dia bahasa kasihnya sentuhan fisik. Sehingga kalau ada di luar sana, di luar rumahnya, ya orang mengapresiasi dia, mau dengarkan arahan dia bangga gitu. Dia bahagia.
Sehingga karena bahagia itu dia segera ya ingin juga ya bajunya tambah bagus, tambah wangi kan. Punten ya, kalau bahasa populernya atau bahasa ininya mulai kayak perempuan. Mau tambah rapi, pakai minyak wangi gitu kan. Mau selalu dilihat keren gitu. Karena hormon testosteronnya yang agresif untuk apa adanya itu mulai berkurang. Nah, disinilah fenomenanya karena bekerjanya para di dunia sekarang itu bercampur laki-laki sama perempuan, itulah mudah tercetus sehingga ya mungkin di rumahnya istrinya pergi, dia mau ngasih tahu istrinya, ngajarin istrinya nggak ada, di kantornya ada staff-staffnya itulah yang perempuan-perempuan mau dengerin, ya pak, walaupun itu mereka itu barangkali ya alih-alihnya karena mau gajinya dinaikin aja, tapi bapak-bapak ini kan merasa ada yang dengerin aku. Ini kurang lebih ilustrasinya begitu, ya. Tapi sekali lagi pengendalian diri kembali, ya. Itulah makanya sebetulnya memang idealnya pas umur-umur kayak gitu laki-laki kan ditemani gitu. Kalaupun nggak ditemani dia punya pengendalian diri yang kuat, makanya aman. Walaupun dia ada rasa ya ada orang yang menghormati saya di luar istri saya, itu bahagia banget. Jadi itu kan puber 2 itu hanya sebuah istilah saja. Tetapi secara mekanisme hormonalnya kurang lebih kayak gitu. Ya. Pak Ari ketawa aja nih Pak Ari. Ya ini selanjutnya nih Ustazah Bunda katanya. Gimana di usia jelita tuh jelang 50 tahun sepertinya. Dan sudah 3 tahun ditinggal almarhum suami. Saat ini sedang menikmati kebersamaan dengan anak gadis yang berusia remaja, sehingga takut untuk mencari yang baru. Nah, lu gimana nih Bun? Ini sesuatu memang pertimbangan yang luar biasa, karena mengutamakan kondisi Ananda, ya. Walaupun sebetulnya ibu-ibu menjelang 50 tahun juga di era sekarang ya, itu tetap cantik loh. Bahkan ibu-ibu menjelang 50 tahun tuh lagi apa tadi yang saya katakan tadi, estrogennya turun tapi testosteronnya kan ada. Jadi kelihatan tegas. Ya, 45 tahun ke atas perempuan itu nampak memancarkan aura yang tegas, kemudian prinsipil gitu ya. Itu menarik juga. Tapi yang kadang-kadang yang tertarik itu adalah laki-laki yang lebih muda. Maya ketawa nih, berondong maksudnya. Ya, nah artinya sebetulnya gini, pada saat kita di dalam kesendirian, apakah memang pisah meninggal atau pisah cerai, itu memang kan perempuan selalu ingin ada laki-laki yang untuk menjaganya. Karena memang fungsi penjagaan keamanan, laki-laki itu lebih jago secara fitrah. Itu memang, itu secara otaknya begitu. Ya, makanya tetap perempuan yang kayaknya lagi maco-maconya juga, terus tetap kepengen kehadiran paling enggak tuh temen ngobrol kan gitu, ya. Tetapi karena pertimbangan Ananda sedang lagi masa-masa pubernya, ya, itu adalah sesuatu keputusan yang luar biasa, suatu keputusan yang luar biasa itu, ya. Jadi kalau misalnya ibu, kira-kira saya salah nggak ya? Enggak. Karena keputusan itu atas pertimbangan-pertimbangan kondisi itu sangat baik gitu kan, ada alasannya, ya. Kali ibu misalnya ngobrol sama anak perempuannya, Bunda nih kalau misalnya punya suami lagi gimana, terus anak perempuannya nggak boleh, please nggak boleh, karena mungkin takut dia kehilangan perhatian, ya sudah ikutin aja. Kenapa? Karena perempuan cukup kuat untuk tidak lagi bersama seorang laki-laki sampai seumur hidup, cukup kuat. Apanya sih yang membuat kuat? Jadi ada di otak itu, ya nggak tahu nih ada di gambar saya nggak ya? Di otak itu ada namanya hipotalamus di sini tengah, ya, bentuknya segitiga. Laki-laki lebih lebar 2,5 kali. Ya. Nah, hipotalamus di otak itu satu fungsinya pusat menjaga keamanan. Makanya tadi saya katakan, laki-laki lebih jago jaga keamanannya dibanding kita perempuan. Walaupun kita perempuan yang tomboy banget, tetap laki-laki lebih jago. Nah, kemudian itu juga pusat lapar dan haus.
Ya, makanya kalau mau nasihatan dalam kondisi anak laki itu lapar. Pokoknya anak laki-laki kalau lapar nggak bisa nerima nasihat aja. Kenapa? Hipotalamusnya lebar. Makanya ajak makan. Nasihatin anak laki itu sambil makan. Ajak makan mana yang dia suka, ayo kita makan deh. Atau kita pesen lah, GoFood dan sebagainya. Gitu. Dan pastikan juga makan minumnya anak laki dan suami terpenuhi. Walaupun kita nggak masakan gitu. Nah, itu juga pusat syahwat birahi. Pusat syahwat birahi. Karena laki-laki 2,5 kali lebih lebar, dan pada saat dia misalnya gangguan impotensi dan sebagainya, ya laki-laki pasti selalu mau berhubungan intim secara intens. Makanya pada laki-laki kalau dia istrinya tinggalkan dia, baik meninggal atau pisah, ya kemungkinan untuk cari pasangannya lagi itu jauh lebih banyak dibanding kita yang perempuan. Karena hipotalamus kita tidak lebar. Ya. Sehingga perempuan apalagi pada saat sudah usia 50-an di atas itu, ya secara hormon perempuannya juga menurun selalu hebat dibanding laki-laki. Kalau laki-laki memang begitu. Ya. Makanya pernah dengar nggak saya punya cerita itu kalau di media sosial tuh saya bilang sama suami, ya kalau aku meninggal duluan kamu nikah lagi. Saya bilang sama anak-anak, kasih nikah ayahmu. Kok gitu Bu? Ya, karena hubungan intim itu nggak ada yang bisa gantiin. Sudah nikah. Oh kata suami saya, yang benar boleh? Iya boleh. Nanti pas kamu ijab kabul, aku datang. Terus kata suami saya, kamu mau ngapain datang? Kau pengen tahu siapa yang gantiin aku. Karena perempuan itu kepo. Udah mati aja masih mau tahu siapa gantiin aku. Tapi bahwa pesannya itu sangat bijaksana. Karena memang hipotalamusnya yang 2,5 kali lebih lebarnya. Kalau ibu masih bisa bertahan, dan untuk Ananda, please bertahanlah, nggak apa-apa. Insya Allah itu jadi amal jariah ya, jadi ladang amal ibu. Ya. Amin, insya Allah. Ya. Ya, itulah Bun ya, pada akhirnya kan di sini ada pertanyaan, bagaimana sih menghadapi istri yang sangat posesif, terus caranya supaya tidak suka cemburu. Oh my. Ya. Cemburu itu kan, cemburu itu sebetulnya kalau di emosi itu di level yang takut, fear, takut. Orang cemburu itu adalah kita takut ya, orang yang menyayangi kita diambil orang. Ya fear. Ya. Tapi jangan salah, justru itu karena ada fear, karena cemburu itulah kita mencoba untuk selalu bebenah diri, gitu kan? Apalagi sih kan gitu. Bahkan kalau di konsep Islam ya, Allah itu juga cemburu kalau kita melanggar perintah-perintahnya gitu. Artinya itu kan secara fitrah boleh cemburu itu. Nah, yang nanti jadi masalah kalau cemburunya lebay atau terlalu ekstrim. Ya, jadi kemana-mana tanya, ya, ayah di mana? Ya, video call. Coba lihat di mana? Kasih lihat lagi di mana? itu yang kesian itu. Kalau kayak gitu. Ya, cemburu itu wajar. Maka ya naikkan level fear tadi ke acceptance atau paling enggak ke damai. Istighfar, astagfirullahaladzim. Ya. Tapi buat bapak yang punya istri cemburu, ya satu, ambil dulu hikmahnya bahwa oh dia cinta sama aku, dia nggak mau aku hilang. Oh, so sweet. Kedua, karena istrinya yang memang cemburu, ya sudah, bapak lah, karena bapak yang mungkin banyak belajar, bapak yang inisiatif untuk apa-apa kasih tahu saya. Sebelum disuruh video call, bapak video call duluan. Nih, saya di sini nih, kontrolin gitu. Ya, itu juga teknik-teknik ya. Berikutnya apa? Berikutnya doakan. Kenapa? Karena waktu kita berdoa tadi, atau pada saat jantung kita mengirimkan sinyal, ya, itulah yang kita betulin dulu. Ya Allah, saya cinta pada istriku. Insya Allah saya jaga dia, saya setia. Ya Allah, ya angkat cemburu yang berlebihan pada istriku. Nah, Bapak doain tuh. Kalimat-kalimat Bapak itu akan keluar dari gelombang energi dari otak, gelombang dari kolb, dari jantung, kan ini ada gelombangnya. Dan juga gelombang dari permukaan tubuh ini. Karena di bawah kulit kita itu ada sebuah pori-pori yang mengeluarkan gelombang elektromagnetik. Itu aja. Karena perempuan kalau kita bilang, kamu jangan bawel, tambah bawel Pak. Marah itu. Jadi secara verbal nggak mau ditegur kita pakai verbal. Maka tegurlah pakai sinyal aja Pak. Pakai gelombang elektromagnetik, yaitu didoain, bacain Al-Fatihah terus ya. Kira-kira gitu aja. Siap.
Saya juga pencemburu, saya juga cemburu. Waduh, saya lagi gitu. Tapi itu tadi, boleh yang penting nggak lebay kan gitu. Oh, iya. Sewajar secukupnya. Secukupnya, tanda cinta dong. Kalau Iya. kalau nggak cemburu, kita biarin diambil orang, wah itu bahaya. Bahaya itu. Betul. Nah, Bunda nih, satu nih, sahabat saya bilang, saya setuju sekali bila pasangan rajin datang ke majelis taklim. Tapi berhubung kami tinggal di wilayah mayoritas non-muslim, saran dong alternatif lainnya, Bun. Oh gitu. Mau nggak mau, sekarang mumpung Virtual. pandemi, ini sebuah solusi juga buat rumah yang jauh, kemudian yang memang sulit untuk mengakses taklim yang dekat, kemudian juga karena kondisi ya benar-benar lewat online, benar-benar lewat online bersama-sama atau masing-masing punya favorit sumber atau narasumber, mangga diakses aja, itu nggak masalah, insya Allah ya, karena masing-masing kadang-kadang satu narasumber ditangkapnya tetap akan ada perbedaan dari sisi otak pria dan wanita kayak gitu, dari sisi emosi pria dan wanita ya. Dan kalau misalnya masing-masing ya, kalau saya juga gitu, suami saya juga jarang sama-sama saya untuk taklim, tapi dia punya kelompok sendiri, saya juga punya kelompok sendiri gitu. Yang penting ada tambahan ya ilmu-ilmu kita yang membuat kita pencerahan. Kadang baca Quran aja, baca Quran itu kita udah tenang. Kemudian baca Quran berikut artinya, kalau perlu kita baca juga tuh bagaimana asbabun nuzulnya dan segala macam, itu sudah di pencerahan itu. Artinya belajar sendiri bisa, dan sekarang ya sudah pakai online insya Allah. Amin, insya Allah. Yang penting bisa terus di-charge baterainya, Bun. Benar. Iya. Bun, ini ada yang sudah 10 tahun menikah, tapi tinggalnya sama mertua. Oh, pengen gitu. banget bilang sama suami, tapi nggak enak biar tinggal sendiri. Gimana caranya ya, Bun? Masya Allah. Bu, saya mau bilang, barokah banget Bu, tinggal sama mertua. Terutama, ini mertuanya siapa nih? Ibunya suami apa bapaknya suami? Atau dua-duanya? Suami. Kalau di sini punya suami, mertuanya suami. Ya, pokoknya orang tua suami kan? Orang tua suami, betul. Oke, orang tua suami. Apakah ayah ibu nggak ada informasi ya? Ya, pokoknya orang tua suami, apalagi kalau masih ada ibunya. Waduh, itu barokah banget itu. Barokah. Nah, cocok mungkin. Karena ya gimana nggak cocok, satu generasinya mungkin generasi baby boomer gitu ya. Terus kita yang misalnya yang milenial nih, istrinya kan gitu. Pasti akan ada perbedaan cara memandang karena beda juga lahirnya, ya. Nah itu. Tetapi bersabarlah. Kalau misalnya, apalagi kalau mertuanya juga mertua bijak, ya, tidak menekan, tidak memfitnah, ya, tidak membuat ibu atau tidak membuat mantu ini menjadi seseorang yang terzolimi, bersabarlah. Kenapa? Justru itu, karena tinggal sama mertua, doanya mertua ini itu yang membuat barokah terus. Mungkin bukan hanya masalah gaji misalnya, tapi apalagi kalau misalnya gajinya bagus, suami pendapatannya bagus, tapi tadi anak-anak jadi bagus, barokah. Bu Aisyah, saya sudah tinggal sama mertua, ya, mertua saya baik, tapi kok saya terpuruk terus. Nah, perasaannya tadi dibetulin. Ya, tadi kan kita sudah bikin kan, kalau mau nasib baik, kalau mau cepat, betulin perasaannya terhadap mertua itu. Insya Allah, tambah barokah banget. Karena memang di dalam konsep Islam, ibunya laki-laki, itu nomor 1 memang. Makanya saya senang punya anak laki-laki 4. Masya Allah. Calon-calon mantu saya harus kasih tahu bahwa, nah, bukan maunya ibu, kamu hormati ibu, ini begini Islam. Ya, buat ibu-ibu yang punya anak laki-laki, alhamdulillah. Karena kalau perempuan sudah menikah, dia kan patuh sama suaminya. Betul. Iya, tapi kalau anak laki-laki kita dan kita masih ada mantu kita, ya, kemudian kita minta bahwa misalnya mantu kita manggil suaminya, terus kita manggil suami, kan begitu kan? Disuruh ke ibunya dulu kan? Betul. Tinggal ibunya bijaksana nggak? Nah, sekarang bagaimana jadi mertua yang bijaksana? Mertua laki-laki yang bijaksana. Jadi, misalnya anak saya bilang gitu ya, Bu, ya, istriku juga manggil, sudah nak, kamu sudah ke ibu, kamu ke istrimu nak. Itu kan namanya bagaimana menjadi ibu mertuanya laki-laki yang bijaksana. Inilah harus dilatih gitu ya.
Tapi bahwa di dalam Islam ibunya laki-laki itu harus dihormati, itu betul. Banget, banget. Dan kalau kita kapan lagi ada waktu kita bahas itu ya. Kenapa ibunya laki-laki harus dihormati? Nah, itu harus bisa dibahas itu. Secara ilmiah sudah ada pembuktian. Insya Allah. Alhamdulillah disiapkan waktu lagi sama Bunda. Tinggal Mbak Maya nih hubungin Mbak Nining. Ini udah dicatat loh ini, udah dicatat loh. Ya. Bun, nggak berasa nih Bun, udah hampir 2 jam ya. Memang ya akhirnya tercapai juga lah ya keinginan kita semua gitu untuk menghadirkan Bunda ya. Walaupun dengan susah payah, dengan sekuat tenaga, Masya Allah. Dan mengasihkan pertanyaan juga masih banyak. Jadi kita cuma pengen minta closingnya ini saran dari Bunda buat kami-kami yang dikatakan sudah masuk usia perak. Insya Allah nanti habis perak gold kali ya. Insya Allah. Ya, amin. Amin. Ya. Baik, baik. Sebelumnya terima kasih Pak Ari, terima kasih Bu Maya, terima kasih Bu Nana dan semuanya ya. Teruskan begini, punya ada taklim yang sesama teman-teman. Karena kalau taklim sesama teman tuh enak, jadi lebih lapang, nggak ada jaim. Oke. Nah, kemudian bahwa rumah tangga itu ibarat sebuah puzzle yang kita rangkai keping demi keping. Ya. Nah, namun rumah tangga ini karena dia bukan puzzle yang kecil, sehingga nggak boleh merangkainya hanya pakai ya feeling aja atau pakai sesuatu yang nggak ada landasan. Tahun merangkai rumah tangga berarti sudah paling tidak sudah 1/4-nya terangkai. Hati-hati dari godaan, hati-hati godaan dari luar. Kenapa? Kalau sudah 1/4 rangkai tergoda dari luar, maka rangkaian itu akan remuk kembali. Ya, maka untuk merangkai sesuatu yang besar ini kita harus ada guidance-nya. Buat kita umat Islam, guidance-nya itu ya pertama adalah Al-Quran, kembali terus ke Al-Quran, kedua hadis Rasulullah, ketiga dari para ulama, termasuk ilmuwan. Jadi kalau ada penelitian-penelitian ini termasuk di sumber landasan ketiga yaitu ya ijtihad dari para ulama, sehingga kita tahu oh pantesan kenapa suami saya gini, oh hormonnya berubah, oh pantesan kenapa istri saya mau menopause bawel banget, oh hormonnya yang kurang. Nah itu juga sebagai landasan untuk kita merangkai keping rumah tangga ini. Insya Allah ya semakin baik, semakin besar kepingan dan makin bahagia, insya Allah. Amin, insya Allah. Kira-kira baik, gitu, Pak Ari. Baik, jazakumullah khairan. Kami sampaikan kepada Aisyah Dahlan yang telah menyampaikan materinya dengan tema menata hati bersama pasangan di usia perak. Pas banget dengan usia-usia kita saat ini. Insya Allah apa-apa yang telah Bunda sampaikan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Amin, amin. Dan kepada seluruh sahabat serta seluruh peserta yang hadir, ya karena nggak hanya dari 389, kita share kemana-mana Bun, karena kita ingin semua mendapatkan feel dan ilmu yang sama, gitu, sehingga kita bisa menyikapi dan mengetahui langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi pasangan-pasangan kita masing-masing. Baik, terima kasih Bunda, waktunya. Insya Allah kita ketemu lagi. Saya catat itu. Bagaimana menghargai, menghormati, dan memuliakan mertua laki-laki terutama ibu. Iya, mertua laki-laki. Oh, saya sempat baca di chat ternyata yang tadi ditanyakan ibu mertua. Oh, ibu mertua, betul. Pas gitu. Banget, Bun. Bersabar, insya Allah. Barokah, barokah. Ya, mudah-mudahan 2 bulan lagi kita bisa ketemu lagi nih. Amin ya. Insya Allah. Terima kasih Bunda. Ya, terima kasih para sahabat semua. Ya, insya Allah kita ketemu lagi. Kami dari seluruh pengurus Rohani Islam 389 ya. Mudah-mudahan kita semua terima kasih banyak. Kesehatan ya. Dan bisa terus bersama mengkaji ilmu-ilmu ini. Terima kasih Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Maya ada kata penutup kali? Maya? Bu Maya? Ya. Maya ada kata penutup atau buat Bu Aisyah ada? Salam rindu, salam rindu. Iya, Dokter Aisyah, apa kabar? Insya Allah, alhamdulillah, Mbak Maya. Ini 3 tahun yang lalu ya, acara tahlil 40 hari Ibu. Iya, makanya aduh nggak rasa Ibu udah berpulang 3